Hai guys, ini adalah podcast perdana kita. Gua Orlando Christy, kemudian ada dua teman gua nih, Kelvin Tekimam sama Ahmad Murodi atau Dodi. Dan kita sedang memulai podcast pertama kita. Ini adalah podcast tentang bola. Kalian semua yang fans sama bola, kalian semua yang suka sama bola, kalian semua yang gila sama bola, kalian harus ikutan ngobrol di podcast ini. Ini obrolannya ringan-ringan aja ya. Nggak perlu berat-berat, nggak perlu serius-serius. Nggak usah serius-serius lah. Wah, Bola benar. aja semua tetap Ini sekedar permainan background lah, nih, santai. sekedar background, kita ini bertiga pernah satu kantor, dulu tuh sering banget ngomongin bola, dan kita satu aliran gitu, kalau pemahaman soal bola, dan kemudian satu selera humor, jadi itu akan coba kita terjemahkan ke siniar ini, ke podcast ini, gitu, ya apa namanya, ya mungkin kalau joke-joke yang agak sedikit internal, mungkin mohon maaf ya, tapi kita coba untuk menjelasin, yang jelas topik-topik bahasan kita selalu up to date ya, Chris dan kemudian Kev, apa yang memang sedang hot di dunia sepak bola kita akan bahas gitu-gitu sesuai dengan visi dan apa ya pemikiran kita sendiri gitu. Nggak ada yang fake-fakean, semuanya sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita gitu. Nah, topik pertama kita mau mulai apa nih? Oke, sebelumnya gini. Ini buat info buat kalian ya, kita ini ngerekamnya tanggal 7 Mei, ini jam 10 malam. Ya, jadi kalau misalnya ada update-update terbaru soal bola, kita bakal langsung kasih tahu di sini sekarang juga. Kita bahas sekarang juga. Kalau kalian mau komen di bawah. Kalian punya masukan, kasih masukan di bawah. Kalian suka video ini, kasih like. Kalau nggak suka, dislike juga nggak apa-apa. Terus kalau kalian belum subscribe. Karena subscribe itu penting. Kita mau bangun komunitas bola ini bareng-bareng. Oke, topik bahasannya apa nih, Kelvin? Apa, Vin? Kalau kita record tadi tanggal 7 sih nggak ada berita yang lebih relevan dan lebih heboh minggu ini selain semifinal Liga Champions ya. Real Madrid kalau udah ketiduran di menit 90 Man City lawan Real Madrid pasti kira City yang masuk final, tapi ternyata yang masuk final Real Madrid. Nggak tahu mental juara, nggak tahu apa, yang penting Real Madrid lolos. Dan leg satu lagi juga kalau nonton di babak pertama doang, mungkin kita kira Villarreal yang lolos ke final. Udah comeback lawan Liverpool, tapi ternyata second half Liverpool yang menang. Jadi finalnya Liga Champions Real Madrid lawan Liverpool. Masih ada berapa minggu sih? Masih ada sekitar 3 minggu lagi ya sebelum final. Tapi kita coba 28 Mei ya. Ya, kita coba ngebahas ya sedikit lah. Too early preview. Apalagi kan kita pasti ada overreaction lah setelah kita nonton pertandingan kemarin. Start dari Dodi nih. Number one Real Madrid fans yang gua tahu. Nggak, jadi sebetulnya gini, ini dua pertandingan semifinal kemarin tuh mengingatkan kita kembali kepada premis awal sepak bola, yaitu selesai 90 menit. Bahkan sebetulnya enggak ya, ada injury time juga, makanya gol. Apalagi ada VAR jadi 90 plus 10 biasanya. Betul, makanya gini, jadi apa ya, kadang-kadang tuh kita udah, misal gini, kita di sebuah grup WhatsApp atau apa begitu ya, suka ceng-cengan soal bola, tim gue lagi menang nih ya, gitu di babak pertama unggul berapa, sekarang tuh nggak bisa kayak gitu-gitu gitu, karena kejutan-kejutan itu, drama-drama itu bahkan terjadi justru sebelum jelang pertandingan selesai gitu kan, jadi momennya tuh pas banget. Kalau kita lihat kemarin sih, apa ya, kalau Liverpool sama Villarreal dulu lah, karena kan awal lebih dulu gitu, kayaknya kita tuh nggak percaya kalau Liverpool nggak bisa ngebalikin gitu. Itu mereka tuh mental monster gitu kan, mentality monster. Kita tahu Klopp gimana caranya ngebangkitin pemain-pemain. Jadi ketika Villarreal udah unggul, masih bisa gitu. Bahkan kalau misalnya dikasih waktu 10 menit pun sebetulnya mungkin mereka tetap bisa gitu untuk ngebalikin. Tapi kalau Madrid ya, itu terus terang sih kejutan. Karena sebetulnya di awal meskipun ada keyakinan Madrid lolos, tapi kayaknya dengan posisi di menit 89 itu masih ketinggalan, rasanya itu apa ya, kayak mustahil itu bisa terjadi, tapi ternyata terjadi juga. Cik, lu gimana? Yeah. Golnya itu menit terakhir kan, menit berapa, 89, terus udah gitu satunya lagi di menit 90 plus 5 apa 90 plus 6 kan.
Kayak semua orang tuh kayak ada wah oke, City bakal pertama kali ke final gitu, tapi ternyata itu benar-benar nggak ada yang nyangka sih Madrid bisa balikin. Bahkan ada beritanya kan kalau kita lihat tuh fans Madrid mereka udah tinggalin stadion menit 80 karena udah kayak hopeless. Ternyata mereka malah ketinggalan sesuatu yang gila banget sih. Sesuatu yang kayak luar biasa banget. Mereka kan pulang duluan kan tujuannya supaya nggak macet. Tandingnya bukan di Senayan, Dot. Tandingnya bukan di Senayan, Dot. Kayak di sana. Ya kita nggak tahu kayak gimana. Tujuannya gitu mungkin supaya nggak desek-desekan, gue duluan nih, yang lain pada masih di stadion gitu kan, balik duluan. Tapi ya paling ketika mereka udah ada di parkiran, udah ada di mobil, terus denger suara gemuruh, gila nih gue ninggalin, gue kelewatan sesuatu gitu. Nah itu yang bakalan jadi penyesalan karena mereka nggak menyaksikan itu dengan mata kepala mereka sendiri kan, gitu loh. Itu jadi ya benar banyak kayak media yang bilang bahwa fans-fans Madrid yang kemudian pulang duluan itu mungkin akan menyesal seumur hidup, mereka nggak bisa ceritain ke anak cucu mereka secara real dengan mata kepala mereka sendiri apa yang terjadi di lapangan Bernabeu kemarin, gitu kan. Karena gue tipe orang yang nonton bolanya sambil suka buka-buka Twitter, lihat-lihat komen-komen dari jurnalis-jurnalis sama akun-akun yang banyak posting statistik. Ada dua yang paling ini sih, ada dua yang paling menonjol buat gue kalau gue lihat dari Twitter. Yang nomor satu ini kalau kita perhatiin Real Madrid golin lawan Manchester City itu Rodrigo golin menit 90 sama menit 91. Jadi persis hanya beda 1 menit. Ini pertama kali dalam karir Guardiola dia kebobol 2 gol di 2 menit beruntun. Jadi selama Guardiola ngelatih di Barcelona itu nggak pernah di tim bisa dalam waktu 2 menit kecolongan 2 gol. Jadi ini benar-benar miracle secara statistik gitu. Itu nomor satu. Terus nomor dua, banyaknya orang suka bilang Real Madrid ini sebenarnya nggak ada taktik yang spesial. Oke, banyak lah yang ngomong Madrid nggak ada taktik spesial, tapi mereka punya pemain spesial Benzema. Jadi sebenarnya taktik mereka simple. Yang penting mereka stay in the game, jangan sampai ketinggalan terlalu banyak gol, sama persis kayak di leg 1. Yang penting Benzema tuh dikasih peluang sedikit, dia pasti bakal bisa golin. Dan kalau lu nonton La Liga musim ini, emang Madrid tuh Benzema lagi, dia emang udah sejak ada Ronaldo sih, Real Madrid is Benzema, udah nggak ada lawan gitu emang. Dan emang kayak lu bilang celah aja lah. Benzema FC ya. Dia kok tiap kali nonton Real Madrid main di La Liga pas Benzema diistirahatin, emang mereka mainnya nothing. Mereka mau lawan tim-tim cupu, Rayo Vallecano atau siapa yang cuma bagus di beberapa pertandingan berturut-turut, struggle pasti. Tapi ya begitu, kalau Benzema main emang beda langsung. Mungkin pemain-pemainnya juga ngerasa dia benar-benar kapten lah ya, benar-benar leader apa gimana, ke bawah sama mainan dia lebih bagus. Ya kebetulan, dan dia match winner juga gitu lewat penaltinya dia. Dan backupnya yang memang striker murni, Luka Jovic sama Mariano Diaz juga memble gitu, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi ya memang tumpuan harapan untuk mencetak gol cuma itu. Dan banyak orang yang bilang kan bahwa Madrid gol itu template, serangan balik, ya kan, pasti serangan balik gitu. Dan kemudian yang ngasih assist pasti Vinicius. Ya kan, Vinicius ke Benzema, Makanya orang bilang, gol template gitu-gitu loh. Tapi ya, it is what it is gitu. Mau gol template gimana, ditunggu. Tapi gue nggak setuju sama banyak orang yang bilang kayak Man City blew the game gitu. Udah leading jauh di leg 1 dan leg kedua juga udah leading begitu masih kalah. Sebenarnya emang Madridnya fantastik sih. Madridnya fighting spiritnya luar biasa lah. Emang mental juara, gue paling benci tuh orang istilah bilang mental juara. Mana ada sih mental juara. Tapi dalam kasus ini mental juara. Rodrigo juga bilang kan bahwa ini mereka tuh masih muda. Dia merefer pada dia sama si Vinicius gitu. Dia bilang kita tuh masih muda, kita tuh nggak tahu orang-orang tuh ngomong malam spesial di Bernabeu tuh, malam Eropa di Bernabeu seperti apa, dan ternyata ini yang kami rasakan. Gitu. Jadi mereka akhirnya paham malam Eropa yang spesial di Bernabeu tuh seperti apa, ya seperti itu. Gitu. Gue turut happy sebetulnya buat Rodrigo gitu, biar gimana pun dia itu kan tenggelam dibandingkan Vinicius gitu. Bisa dikatakan kalau Vinicius di kiri, kemudian Benzema di tengah, di kanan kebanyakan Marco Asensio yang main. Padahal gue lebih prefer Rodrigo sebetulnya dibandingkan Marco Asensio. Cuma jadi super sub atau bagaimana, tapi kemudian dia mendapatkan panggungnya dan itu benar-benar penting banget gol-golnya. Gue dari dulu seneng sih sama Rodrigo, soalnya bukan apa-apa. Dia kan hobi banget sepedaan tuh. Oh, oke, terus? Karena namanya Rodrigo sepedaan, lu suka. Oh. Oke. Ya. Gua gitu. Tapi kalau misalnya orang bilang Madrid masuk final hoki, mungkin kalau Liverpool nggak ada yang anggap hoki lah. Liverpool mungkin emang
musim ini Gua nggak bisa. setuju kalau misalnya Madrid ataupun Liverpool dibilang lolos ke final hoki. Mereka lolos ke final bola, Oh iya, Oh iya. bukan final hoki. bukan. Orang kan main bola bukan main hoki kan. Ya benar. Tapi ya ini rematch final Yes. Karius lah. Karius Oh. rematch. Tapi sayang Kariusnya masih di Liverpool sih, jadi kiper cadangan kelima ya. Tadi gue iseng-iseng cari ya. Gue kira dia, Serius? dia sempat. Cadangan kelima? Mana udah pinjemin? Ya cadangan kelima dia masih. Kan dia pinjemin ke Galatasaray ya kalau nggak salah. Gue juga pernah nggak sengaja nonton dia tanding di beIN Sport Oh, kayaknya. tapi musim ini dia di Galatasaray. Di Galatasaray apa di mana? Iya dia udah dibalikin. Ada alasannya kenapa dibalikin, coba gue cek ya sebentar. Ya, berarti ini sweet revenge lah kalau memang Real Madrid akhirnya ketemu Liverpool di final rematch tahun 2018 dan kali ini Liverpool yang menang. Gue nggak tahu ya. Kiper cadangannya siapa? kertas. Karius ya? Gimana? Kiper cadangannya siapa? Karius. Iya, kiper Liverpool cadangan sekarang. Liverpool kiper cadangannya sih itu. Oh bukan. Aduh, siapa sih namanya? Kelleher, apa sih? Cayman Kelleher sama ada Iya, satu kayak lagi gitu ya, lah. siapa? Cayman Island lah, kayak gitu. Iya. Nah, sebetulnya kalau misalnya mau dibilang sweet revenge, kalau mau mendingan mainin Karius dong, jangan mainin Alisson. Enggak taunya habis itu dia belum Fur dikit dia. Fur dikit juga, Dot. Iya. Lagi pula yang membuat berbeda kan Mohamed Salah nggak ada Sergio Ramos ya sekarang gitu. Kan masih kontroversial sampai sekarang pun masih diomongin tuh, terutama fans Liverpool. Wah curang, narik-narik. Ya masih sakit hati. Tapi kan orangnya udah di PSG sekarang. Gitu. Ya walaupun jarang dimainin ya. Di PSG dia juga. Cedera mulu. Tapi Liverpool tahun ini nggak tahu kenapa ya, emang strikernya solid sih dengan dia dari musim lalu dia beli winter transfer beli Jota, gue lihat emang lebih stabil. Jota provide something different. Menurut gue kayak gue tuh nggak pernah kepikiran sih. Lebih matang secara betul. squad. Dia punya Luis Diaz, dia punya Diogo Jota, terus udah gitu dia punya Thiago Alcantara, jangan lupakan. Sama Divock Origi. Kita kalau pertandingan Tata Seri masukin Origi ntar dia golin lah. Divock Origi ya, striker ini. Sama Takumi Minamino. Sama Minamino jangan lupa juga Minamino. Kalau di jersinya Muhammad Takumi karena M Takumi. Anyway, ya menurut gue sih harusnya ini revenge lah, harusnya Liverpool menang. Gue juga emang kalau misalkan harus pasang duit sih, gue mungkin pasang duit di Liverpool sih kayaknya. Oh gitu, nggak boleh judi tapi. Lu udah tuh pasti Dodi ini Madridista sejati lah ya. Iya gini, orang tuh kan nggak boleh, kita diajarin supaya nggak boleh maruk kan ya. Tapi somehow meskipun udah punya 13 piala tuh pengen lagi dan lagi gitu. Emang ketamakan itu katanya itu kesalahan nomor 1 sudah nggak boleh tamak sih. Kan ingat kan cerita gitu. kapak emas, kapak perak. Lemari trofinya tuh masih bisa dijejelin gitu. Jadi nggak mau bagi juara Liga Inggris. Nggak mau bagi ke Tottenham sama-sama tim baju putih. Nggak mau bagi dikit ke Tottenham pialanya. Ya. Sama-sama tim baju putih kan? Enggak lah. Ntar gue balikin aja Gareth Bale. Atau nggak mau bagi ke ini Juventus dia kebanyakan tuh gelarnya 30 tapi championnya baru 2. Dia ke final gagal terus kan dari sejarah. Ya. Emang Liga sama Liga Champions tuh memang beda inilah, different animal lah. Emang strateginya harus benar-benar beda ya. Juventus sama selama ini emang jagonya main di 38 pertandingan, nggak jago main di knockout. Ya kayak Pep contohnya gitu, kurang apa lagi dikasih pemain kayak gimana mahal-mahal gitu kan. Tapi sama Man City belum pernah jadi juara juga kan di Liga Champions gitu. Dan gue baru ngeh juga, artinya dia udah lama banget ya nggak juara Liga Champions. 2011 terakhir. Itu udah 11 tahun kan. Udah 10 sebenarnya tahun. Yang jago dianya atau Barcelonanya kan? Orang Barcelonanya kan. Itu dia tuh. Yang jago dianya atau Lionel Messi-nya? Itu dia. Gini, Lionel ada Messi yang namanya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ini makanya ada yang namanya match made in heaven gitu. Messi sama Barcelona itu match made in heaven. Kalau pisah masing-masing, ya berantakan. Ya, bener lah. Jadi harusnya menurut lu Messi balik ke Barcelona? Iya.
pas balik aja. Tapi nggak Dan yang ngejamin. kalah. Tapi kalau lu ngomongin Pep udah lama gak juara Liga Champions, kalau Liga dia juara lagi nggak nih tahun ini nih? Kan itu sebenarnya yang mungkin dia bagus tadi, mungkin dia nggak mau terlalu marah juga City. Dia sengaja ngalah dulu. Dia sengaja ngalah di Liga Champions biar bisa fokus di Liga. Ini pendukung Liverpool kayaknya harus komen nih di bawah kalau mereka yakin kalau timnya itu bakal menang. Iya ya, maksud gue kita kebanyakan ngomongin Madrid nggak sih? Nah itu Ya yang kan, lebih jadi- hype. Sebenarnya Padahal menurut Liverpool- gue gimana ya, Liverpool tuh kayak lebih matang aja satu tahun ini skuadnya. Lebih kedalamannya lebih, walaupun sih ada pengamat sepak bola yang bilang katanya skuadnya Liverpool tuh bukan skuad juara gitu, nggak ada pemain-pemain kelas dunianya katanya. Kalau menurut lu gimana, Vin? Gimana Liverpool sendiri? Liverpool ya timnya cuma lengkap sih. Sebenarnya lu pemain bola ya di mana-mana belum tentu yang juara pasti yang pemainnya lebih bagus. Emang bola tuh mainnya emang faktornya terlalu banyak lah, pemainnya ada 11. Pelatihnya mungkin punya pemikiran gimana bolanya lapangannya gede gitu. Karena lu miss kick 1 kali 2 kali bisa jadi bikin tim lu yang udah dominate 90 menit kalah kayak City lawan Madrid kan. Liverpool ya emang timnya solid, mereka emang make mistakes-nya minim. Timnya lengkap. Tiap kali gua nonton game plan-nya emang semua sama, gegen pressing dari dulu sampai sekarang. Tapi emang mereka execute-nya bagus gitu, nggak banyak berubah-ubah. Ya, emang menurut gue solid. Dan kalau emang sekarang orang ngomongin Madrid ya mungkin karena Madrid itu menangnya lebih sensational ya kemarin lawan City ya. Tapi mereka menang sensational itu sebenarnya karena mereka juga blow on gitu. Mereka sampai masuk final ini banyak mereka tuh menang ajaib karena mereka banyak kebobolan bego-bego juga. Liverpool nggak, cuman masalahnya di leg kemarin aja lah, di leg keduanya kemarin dan cuman di babak pertama mereka didominate sama Villarreal. Halftime pasti Kloppnya ngamuk-ngamuk, pemainnya mungkin disentil-sentilin semua. Habis second half 3 gol tetap menang, jadi mereka menang leg pertama, menang leg kedua. Mereka emang timnya impresif, menangnya terlalu dominate lah sebenarnya di Liga Champions tahun ini, lebih bagus sama timnya menurut gua ya. Makanya di final mereka favorit. Tapi Liverpool istilahnya kayak Villarreal istilahnya kayak bisa ngebongkar gitu. Apa sih yang harus tim-tim lain lakukan kalau ngelawan Liverpool? Ya kan, kayak di babak pertama itu kan kayak gambaran bahwa ini loh yang perlu lu lakukan kalau ngelawan Liverpool tuh buat ngatasin gegen pressingnya dia. Walaupun kemudian kan ada faktor kipernya juga. Kipernya dia kan juga blunder juga kan, kipernya si Villarreal. Kalau misalnya kipernya kalau kipernya mungkin sekelas kayak kipernya Oblak sih, mungkin kalau kelasnya Oblak ya mungkin nggak kalah Cik, tapi mungkin kalahnya 2-2 atau mungkin 2-2 lah, atau mungkin 2-1. Liverpool not gonna make mistake sebanyak gitu sih kalau menurut gua. Cuma mereka memang tiap pertandingan pasti mereka bakal bikin error-error gini, terutama di pertandingan big match ya. Kayak lawan City yang di Liga juga sama, backnya bikin error-error, bikin kebobol sama City. Tapi ujung-ujungnya mereka attack-nya mereka bisa ini sih, bisa cover lah mistake-mistake itu, ya mereka bisa golin juga. Mane, Salah, Jota, Luis Diaz, Minamino, Origi, Firmino. Ngomong Luis Diaz sih emang ini sih ya, Luis Diaz tuh kayak semacam pembedanya kemarin yang lawan Liverpool ya. Karena setelah dia masuk kan jadi kayak beda lah gitu lah permainan Liverpool. Kalau enggak kan udah pasti istilahnya bisa jadi hasilnya beda kalau nggak ada Luis Diaz kemarin itu. Agree. Nah, tapi kan istilahnya gini, dibandingin sama siapa ya, Madrid atau dibandingin sama City, kedalamannya Liverpool kan nggak sebagus Madrid atau City yang istilahnya, apalagi City yang istilahnya pemain cadangan sama pemain utamanya sama kuat gitu, skuadnya mahal semua gitu kan. Masalahnya main di bola cuma 11 pemain, jadi lu mau pemain sampai bagus, punya 20 pemain bagus, sama main cuma 11. Kalau udah ketemu 12 sama 13 yang bagus ya dia lagi yang main, mau gimana lagi. Iya, tapi mungkin kalau ada yang cedera gimana? Ya kalau cedera ya paling ada lah gantinya kalau Liverpool ya. Mungkin gak di semua pemain ada penggantinya yang sepadan, tapi minimal dengan sistem yang kuat sih oke lah, ke cover lah menurut gua. Harusnya mungkin sekarang Liverpool all out di Liga. Ya mungkin nanti di final Liga Champions ada yang cedera bahu lagi, kita nggak tahu kan. Siapa yang cedera bahu? Tapi gini, kalau menurut gue sendiri sih. Itu kayak jadi nyumpah. Nggak, dia maunya yang cedera bahu. Tapi kalau menurut gue sendiri, Liverpool yang sekarang nih dibanding Liverpool yang beberapa tahun lalu kalah dari Madrid, ini lebih kuat, ini lebih prepare menurut gue gitu. Tadi memang Ciki bilang bahwa ya kedalamannya mungkin bench-nya itu nggak diisi pemain-pemain bintang 5 atau bintang 4 lah paling nggak, tapi bisa memberikan perbedaan
seperti yang lo bilang tadi, Luis Diaz gitu. Ya mungkin ketika sebelumnya masih di klub lama, mungkin orang nggak sepenuhnya tahu ini siapa sih. Tapi ternyata kan luar biasa banget gitu, sumbangsihnya, pemain baru tapi begitu. Meskipun dia sendiri bilang katanya dia masih susah berkomunikasi karena bahasa Inggrisnya masih belum lancar. Terus Jota juga, jujur aja, ketika Jota pertama kali datang gue agak sanksi gitu. Ini orang ngapain sih? Oke, dia di Wolves bagus gitu, tapi nggak yakin dia bakalan bisa gantiin Bobby Firmino gitu. Dia kalau nyetak gol kan nggak nolok ya gitu. Gua kangen sama Bobby Firmino tuh yang itu gitu. Tapi sekarang justru malah Jota tuh malah kalau menurut gue lebih bagus. Kadang-kadang lebih lebih penting dibandingkan Salah dan Mane dalam momen-momen yang lebih krusial gitu. Apalagi kalau Salah sekarang kan ini kesempatan dia sebetulnya, ini tiket dia untuk memenangkan Ballon d'Or kan. Nggak ada lagi waktunya yang paling tepat selain sekarang gitu. Kalau quadruple, juara Liga Champions juga, dan ya meskipun golnya tidak sebanyak-banyak tahun-tahun sebelumnya, tapi dia assist juga banyak sekarang. Jadi ini kesempatan buat dia sih. Ini benar-benar secara apa sih namanya, dan selling point juga kan, kalau emang dia mau pindah gitu, ini selling point yang benar-benar bagus buat dia, buat karirnya dia. Jadi ini benar-benar ya bakalan dia manfaatin banget gitu final Liga Champions kali ini. Terus kalau misalnya gini, gimana? Menurut gua sebenarnya kalau kita ngomongin Liverpool ya, the fact that mereka nggak ada satu pemain yang benar-benar pentolannya. Dan bicara sekarang Liverpool quadruple, lu mau Ballon d'Or siapa gitu kan? Salah. Sebenarnya dibilang performance individual bagus banget, enggak. Mane individual bagus enggak. Sebenarnya tim yang kayak begitu-begitu ini harusnya lu paling ngeri, karena lu nggak pernah tahu siapa yang bakal jadi hero-nya, dan emang semuanya itu solid. The winner is the system, the winner is not the player. Karena sistem mereka bagus dan mereka eksekusi game plan-nya bagus, Ballon d'Or-nya bingung mau kasih ke siapa kan, karena semuanya ada kontribusi. Tapi menurut lu berarti bisa dong, berarti Liverpool ngalahin Madrid di final 28 ini. Mungkin judi itu ilegal, tapi kalau gue pasti pasangnya Liverpool. Tuh, buat para pejudi-pejudi, mungkin harus dengerin Kelvin kali. Nah, Madrid ini dia dari 6 pertandingan, 6 leg dari round of 16 sampai semifinal, mereka main yang lebih bagus itu mungkin cuma 1 pertandingan dibanding musuhnya main lebih bagus. Cuma pas lawan Chelsea. Leg yang mereka leg pertamanya ya atau leg keduanya yang mereka menang ya. PSG? Lawan PSG? Outplayed lah mereka lawan PSG. PSG peluangnya banyak, tapi mungkin emang mental cemen lah itu, pemain nggak pernah latihan lah itu. Nggak usah latihan juga juara di inilah, nggak usah juga juara Ligue 1, tapi itu udah another story for another day. Kalau lu bombastis di hype tapi di final sih gue rasa. Setuju. Maksudnya gini, favorite lah. Sekarang itu kalau buat Madridista, kalau nonton Madrid itu sport jantung terus terang gitu, karena ya itu tadi gitu, banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ini kita Madrid itu beruntung punya Thibaut Courtois. Kalau kipernya bukan dia, udah jauh lebih banyak kebobolan. Gitu. Karena terus terang menggantikan duet Ramos Varane itu tidak semudah itu gitu. Yang 2 orang loh, yang kalau cuma 1 ya mungkin lah. Ini 2 orang benar-benar hilang. Dan kemudian ya, come on, masa Alaba ya tidak dikenal sebagai back tengah yang super tangguh kan. Ya dia bagus, dia pemain yang sangat bagus gitu. Tapi dia pindah-pindah posisi, dia gelandang, dia back kiri, dia back tengah gitu. Dia bukan Virgil van Dijk gitu. Dia bukan seorang yang nggak bisa lu tembus gitu. Jadi ya Madrid jelas kehilangan itu. Makanya kemudian jumlah kebobolannya banyak dan bisa lebih banyak lagi kalau kipernya bukan Thibaut Courtois. Seperti di pertandingan kemarin kan, kalau dia nggak gila-gilaan itu ya belum tentu yang lolos ke final itu Madrid. Jadi ya itu, makanya kalau sekarang Madridista gitu kalau nonton itu ya deg-degan aja bawaannya gitu, karena ya gitu gampang error, gampang apa gitu. Lini belakang sih, kalau depan ke tengah sama depan tuh udah bagus banget gitu. Orang bahkan bisa bilang Casemiro, Kroos sama Modric itu udah kelamaan bareng, udah kebaca segala macam, tapi enggak, mereka masih megang gitu loh. Tengah nggak ada masalah, depan juga nggak ada masalah, belakang yang jadi masalah, dan itu nggak pernah diselesaikan. Jadi nggak tahu ya, tahun depan datang Rudiger, kita nggak tahu apakah akan lebih bagus atau tidak. Cuma yang jelas ya
masalahnya adalah lini belakang, dan itu adalah PR yang luar biasa ketika lawannya nanti punya trio yang luar biasa. Itu secara apa ya? Gue ngebayanginnya udah ngeri duluan gitu. Di babak pertama mungkin udah ketinggalan 0-3 kali. Aduh, harusnya gue nggak ngomong kayak gini gitu. Tapi maksud gue potensi itu ada gitu. Gue bisa ngebayangin itu bisa terjadi gitu. Kalau misalnya gini, lu paling harapin siapa sih dari pemain Liverpool tuh istilahnya nggak main di final gitu? Siapa pemain Liverpool yang misalnya lu bisa berharap satu orang yang nggak bisa yang nggak main di final itu siapa? Sebagai Madridista nih, ini para Madridista harus dengerin nih. Mane sih, atau Mane, nggak salah. menurut gue Mane tahun ini lebih apa ya, lebih meyakinkan dibanding Mohamed Salah. Salah tuh ya gini ya, dia terkonsumsi oleh ambisi pribadinya, Ciela. Gitu. Gue ngelihat kadang-kadang ya dia masih maksain gitu, masih maksain ketika sudut tembakan udah nggak memihak dia, harusnya itu dioper, tapi kadang-kadang ya supaya rekor golnya bertambah, ya dia masih maksain. Jadi kelihatan banget gitu ambisinya dia. Sementara Mane masih lebih tim player dibandingkan Mo Salah. Jadi kalau misalnya gue boleh milih satu pemain lah, dia nggak usah main gitu. Mane deh, nggak usah main gitu. Tapi sama aja sih, maksudnya kalau misalnya yang dimainin Salah, kemudian Jota sama Luis Diaz, tetap menyeramkan juga sih gitu. Soalnya itu tadi kuartet Madrid tuh lini belakangnya nggak ada yang meyakinkan sekarang gitu loh. Lu pasti paling pengen sebenarnya Alisson kan yang cedera kan biar Karius. Karius yang main. Biar sama kayak 2008. Itu tes dari jarak jauh aja, cross sama Modric suruh tembak-tembak. Lu udah gemeter dulu itu, udah gemeter dulu. Tapi biar gimana pun rambutnya tetap oke dong. Rambut bagus lah. Gila itu gak pernah bikin save diving save. Rambutnya bagus lah. Iya. Rambutnya tertata loh, gila. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin pertahanan gitu, gue ngeliatnya kayak gimana ya? Kayak kalau misalnya di sekarang itu kayak bola itu, lu nggak lagi nyari back yang bener-bener kayak zaman dulu misalnya lu ada siapa Nesta, ada siapa Cannavaro. Sekarang tuh back kayak dituntut buat lebih ini gak sih? Buat lebih bisa ikut build up serangan, tapi maksudnya nggak diharapkan buat tangguh banget kayak dulu gitu. Sekarang tuh back diharapkan kayak serba bisa gitu. Kalau misalnya kita bicara kayak tadi lu bilang, sekarang udah nggak ada Varane sama Ramos. Karena gue liat kayak Virgil van Dijk juga nggak gimana-gimana juga sih. Nggak tahu ya kalau menurut gue ya. Tapi emang dia mungkin jago dalam build up serangan. Nah, jadi kayaknya nggak terlalu ini banget sih kalau sepak bola modern. Nggak tahu, mungkin karena Madrid stylenya masih stylenya Ancelotti kali, mungkin beda. Iya nggak sih? Ya, ada benar juga. Ya, memang bola udah berubah banget lah. Sekarang semua tim pasti maunya main highline, semua main pressing. Jadi backnya emang mesti yang fisiknya kuat. Ya Van Dijk, Matip, TAA, Andrew Robertson, ya semua karakternya ya cocok lah. Sebenarnya saling melengkapi kelemahan masing-masing lah. Ya, Real Madrid juga unitnya ya sebenarnya dibilang baik ada yang impresif banget, 1-2 pemain juga nggak ada sih sebenarnya. Benar. Nah, maksudnya gini, mungkin talent scout sekarang lebih diarahkan untuk nyari pemain menyerang gitu ya, atau gelandang atau pemain menyerang gitu ya dibanding back gitu. Karena terus terang kayaknya sekarang kita nih agak jarang menemukan skor yang sesuai dengan nama podcast kita. Skor kacamata. 0-0 tuh kayaknya sekarang agak jarang. Ini nggak tahu statistiknya gimana gitu. Mungkin perlu dicari statistiknya. Apakah musim ini memang skor kacamata itu makin jarang atau kayak gimana? Cuma kayaknya sih ya agak jarang gitu. Musim ini kita tahu skor tuh tanpa gol gitu. Ya oke lah, faktor kiper juga mungkin bisa ngebantu. Cuma kan pertahanan gitu. Jadi kan kalau misalnya di olahraga lain gitu kan defense wins championship gitu-gitu ya. Cuma kalau di bola kayaknya enggak deh. Kayaknya asal lo cetak gol lebih banyak, bodo amat tuh kebobolan berapa, asal lo mencetak gol lebih banyak, lo akan jadi pemenang gitu. Jadi perhatian terhadap pertahanan kayaknya kalau gue agak sedikit berkurang sih di era sepak bola menyerang seperti sekarang. Jadi prediksi lu berapa, Dot? Apa nih? Adu penalti. Waduh, penalti. Menurut gue. Tapi skornya banyak.
Oh, skor. Probably Kalau bisa. penalti skornya banyak, kalau Probably penalti bisa. skornya bisa 5-4, 5-3. Maksud gue 3-3 nih. Ini 3-3. Skornya 3 sama sampai perpanjangan waktu. Gue tau deh. Kalau final itu ada perpanjangan waktu nggak sih? Ada Atau dong. langsung penalti? Masih lah, Ada perpanjangan dong. waktu lah. Ada ya perpanjangan udah. waktu. Kalau Ya udah. Piala Presiden, Piala Kemerdekaan mungkin nggak ada langsung adu penalti, tapi kalau Liga Champions masih ada lah. Bisa Kayak ya. peraturannya belum berubah sampai ke sana. Baru kemudian adu penaltinya. Aduh, siapa adu penaltinya ya? Nggak, ini objektif atau subjektif? Kalau subjektif gue pengen Madrid, tapi kalau objektif kayaknya Liverpool tahun ini yang juara. Tapi penalti. So it's not gonna be close. Liverpool bakal golin dari awal. Nanti Iya, Liverpool unggul 3-0 golin Kel. lagi. Di babak pertama. Colong 1 lah. 3-1 lah. 3-1. Oh, sama Liverpool. persis ya, sama. Jadi benar-benar Sama revenge. persis poetic justice. Cuma kali Ya, ini itu Liverpool dominate dari awal sampai habis. Benzema golin 1 lah buat menghibur. Nggak tahu. Kalau gue mikirnya karena ini final, mungkin kayak mereka tuh bakal main hati-hati gitu sih. Kayak nggak berani main open gitu. Kalau Madrid ini kita tahu lah emang udah stylenya tuh adalah bermain bertahan untuk kemudian serangan balik gitu. Apalagi kan banyak yang bilang si Ancelotti dalam hal penyerangan tuh udah nggak ada instruksi khusus. Istilahnya kayak kreativitas pemain aja. Dia cuma ngerapin pertahanan. Nah sementara Liverpool ya kita tahu ya emang dia pernah juara, dia juara Champions sih, tapi istilahnya nggak gimana ya, dia juga bakal hati-hati juga sih kalau bilang, jadi nggak bakal sampai kayak lu bilang lo 3-3, kayaknya mungkin kalau seri pun 1-1 atau mungkin selisih-selisih tipis 2-1 gitu, gue masih nggak tahu sih, mungkin karena final kali, semua orang pada tegang, nggak tahu. Bentar, gue mungkin harus show satu statistik yang ini. Sama jangan lupa juga, jadi Rodrigo tuh bilang bahwa dia bilang ke bapaknya sebelum pertandingan bahwa dia bakal cetak hat-trick kemarin. Oh. Dan kemudian cuma 2 kan, karena saya simpan 1 lagi buat di final, dia bilang gitu. Ya bocah mau ngomong macam-macam ya monggo aja gitu kan, silakan aja. Cuma maksudnya sekarang dia lagi hot-hotnya nih gitu. Kalau misalnya Ancelotti berani untuk nurunin dia dari awal, itu harus gue puji. Tapi biasanya akhir-akhir ini Ancelotti biasanya pasang di kanan itu Federico Valverde. Padahal dia bukan penyerang sayap atau bukan ini, dia cuma gelandang. Sebetulnya intinya dia gelandang box to box kan. Box to box. Jadi sebetulnya 4-3-3, tapi kemudian ya Valverde turun sih ke bawah gitu. Jadi 4-4-2 sebenarnya gitu. Nggak berani pakai 4-3-3 karena ya to be honest kan kita nggak tahu apa, Toni Kroos sama Luka Modric kan bukan gelandang yang dikenal jago bertahan ya. Kasihan Casemiro sendirian gitu kan, pontang-panting di tengah rebut bola. Jadi ya udahlah, akhirnya kemudian begitu. Wow, ini apa? Apa nih, Vin? Ini tren gol Liverpool musim ini kalau kita bagi per 15 menit. Jadi menit 0 sampai 15 itu 13%. 13% golnya. Lumayan rata ya, berarti kurang lebih mereka sekitar 48% golnya di babak pertama, 52% di babak kedua. Menurut lu Real Madrid persentase golnya di babak pertama berapa persen dari total gol mereka? Liverpool lumayan 50-50 ya. 48 di babak pertama, 52 di babak kedua. Menurut lu Real Madrid berapa? Sebelum gue buka page-nya. Kayaknya mereka kebanyakan di babak kedua ya. Iya, di babak kedua pasti. 33% gol itu di menit-menit terakhir ya. Berarti ini secara matematika berarti ini 33, berarti 66% gol mereka di babak kedua. Kalau babak pertama mereka bisa keep skor 0-0, gue lumayan impress sih. Cuma masalahnya mereka juga rata-rata kebobolan sekitar 21% gol mereka di 15 menit pertama, 17% golnya di 15 menit berikutnya. So who knows? Kalau makanya gue bilang it's gonna get ugly. Liverpool bakal golin dari awal. I don't think Real Madrid bisa tahan Liverpool 45 menit pertama. But who knows? Ini final, dua-duanya sama-sama tim punya mental juara. Nah, kita lihat lah. Menurut gue sih 3-1 Liverpool. Poetic justice, persis skor, revenge. Terakhir mereka ketemu di final. Iya, kita mending quick break dulu lah, habis itu kita langsung lanjut bahas topik. Oke, kita bakal quick break dulu. Liga Kita bahas selanjutnya apa ya? Liga Italia. Ya, kita lanjut lagi ya ngobrol ya. Lanjut. Oke, buat kalian para viewers tercinta dimanapun kalian berada, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini.
karena ini channel yang asik buat kita ngobrol-ngobrol soal bola. Nggak ada fake-fakean di sini. Kita se-originalnya aja. Lanjut, kita ngobrol apa lagi tuh? Di antara kita bertiga, Kristi yang paling YouTuber ya. Dari tadi ngingetin subscribe mulu. Iya dong, harus diingetin. Gue belajar dari ini gue sekarang. Oke, ngobrol apa kita? Lanjut. Inilah Liga Inggris. Oh iya. Makin tight nih, makin ketat. Tapi pertandingannya lawan siapa aja sih? City lawan Liverpool. Gua ini dulu ya, City lah ya. Ini main contender lah. Padahal tadinya selisihnya banyak ya. Lebih dari 10 poin ya. Banyak, men. Itu City mengalami periode yang buruk banget sampai bisa kekejar sama Liverpool. Memang kadang pecah fokus sama Liga Champions tuh bahaya. Ini remaining match City. Besok lawan Newcastle. Away lawan Wolves. Wolves form bagus nih, barusan dia habis comeback lawan Chelsea. Ini diam-diam menghanyutkan timnya Wolves. Party pooper juga nih, jangan-jangan nanti bisa stop City juga. Aston Villa West Ham. Away juga lawan West Ham. Terus pertandingan terakhir nggak mungkin dong Aston Villa nggak serius, pelatihnya Gerrard. Pasti mereka all out lah mau jegal. Mereka sekarang 1 poin dari Liverpool. City Gerrard juga kayaknya musim ini lumayan gak sih sama Aston Villa ya? Sejak dia masuk sih emang boleh lah, dia menang terus lah. Emang cocok lah jadi manajer, lebih ada leadership. City mungkin drop poin lawan Wolves nih, diam-diam nih Wolves bisa nyolong poin. Lawan West Ham juga City kalau bukan home lawan West Ham, who knows? West Ham bukan lagi jelek trennya. Ya, West Ham udah kalah di Europa League. Sekarang mesti all out di Liga lah. Liverpool agak lebih berat sih. Kembalikan Harry Redknapp kalau lepas dari dia mesti main di 2 kompetisi lagi. Final dia fokusnya ke pecah 3. 3 atau 4 kayak final Carabao. Carabao kan udah menang. Udah menang ya. Udah menang yang lawan Chelsea. Lawan Chelsea ya? Dia kan yang Mendy digantiin Kepa terus kalah. Kepa tendangannya ke langit. Besok lawan Tottenham. Bukan besok, sorry, entar. Berat ya. Tottenham lagi bagus formnya. 1-4. Berarti ini sebenarnya podcastnya ini bisa jadi expire nih. Karena berapa jam lagi Liverpool ketemu Tottenham. Tapi menurut gue sih Liverpool harusnya menang. Mereka momentumnya lagi bagus banget. Aston Villa lawan Liverpool udah tahu pelatihnya Aston Villa siapa, udah tahu Gerrard bakal pura-pura tutup mata kasih Liverpool menang. Ini lagi buat menebus kekalahan yang dia di passing terus dia jatuh. Iya, makanya kasih deh ya. Konspirasi teori ya, kalau sampai Liverpool menang gampang itu konspirasi teorinya ya. Pasti Gerrard bilang, oh iya Liverpool kedua tim bermain bagus. Sayang sekali peluang kami. Ini berarti kuncinya ada pada ini Villa sama Wolves ya, karena dua-duanya Liverpool City masih ngelawan mereka berdua. Betul. Wolves ya, habis itu final game-nya ya Liverpool lawan Wolves. Lawan Southampton sejak dipegang Hasan Hutel di home juga kuat sih. Jadi who knows, tapi memang lebih berat sih. Liverpool sedikit lebih berat ya. Masih ketemu Tottenham, masih ketemu Wolves. Waduh, kayak Liverpool jadwalnya berat nih kayaknya secara keseluruhan gue bilang sih. Ya, Pep paling lawan termudahnya cuma aja doang sih, Vin. Gue liat, Vin. Ini apa tuh, Juli 12 tuh, bukan ya? Dan waktu lu upload podcast ini, lu catat ya omongan gue ya. Ini Manchester City lawan Newcastle ini bisa jadi bantai nih. Karena Pep Guardiola bakal ngamuk, timnya habis kalah sama Real Madrid. Ini bisa jadi bantai lawan Newcastle. Momentumnya nggak tahu bisa ke bawah nggak sampai pas lawan Wolves midweek. I don't know. Tapi kalau kalau kita lihat dari kasat mata aja kayaknya lebih ringan sedikit City ya dibandingkan Liverpool. Iya. Jadwal lebih ringan sedikit. Tapi mereka masih juga ada 2 final kan. Tapi away game-nya City lawannya Wolves sama West Ham. Liverpool away game-nya Southampton relatif lebih gampang lah. Sama Aston Villa yang kita udah tahu udah pasti menang. Kita udah tahu. Kalau sampai Liverpool kira-kira kalau kayak gitu Gerrard ininya apa ya, pep talk-nya gitu ya ke para pemainnya ketika lawan Liverpool, udah kalian santai slow aja. Semua dikasih semangat, semua dikasih semangat. Tapi dia bisikin Coutinho, bos jangan lupa siapa yang gaji lu dulu, yang gaji lu gede siapa dulu.
Siap bos, siap presiden. Langsung kombinasi udah berat sih itu kayaknya. Coutinho itu, dia di Barcelona dipinjemin nih. Sama Bayern. Sama yang deh. Ya, kayaknya sih emang City kayak lebih berpeluang sih. Secara di finalnya nggak seberat Liverpool yang masuk harus 2 final ya. Iya, kayaknya sih agak anti klimaks ya. Ya, tapi Ya, at least ini- oke lah City kalah-kalah di tengah musim biar akhir musim seru lah. Ya. Cuma gue pikir ini Juli 12 nih masih ada, gue pikir ini lawannya Liverpool yang paling lemah. Oh Enggak, ternyata itu persahabatan itu Mas. persahabatan ya. Oh iya. Ini Google terlalu update nih Google. Gitu gue liat Manchester United, Liverpool. Oh, ternyata enggak lah. Jadi kira-kira siapa juara? Kalau gue bilang City. City coba kita mapping skor-skornya ya. Sekarang kita mapping skornya di Zoom bisa nyatet ya. Liverpool Tottenham menang siapa? Liverpool dapat berapa poin dari sini? Liverpool Tottenham tipis ini paling 2-1. 2-1 Liverpool 3 3-2, poin dari sini. 3 poin lah. 3 poin Ya, di 3 sini. poin lah dia dapat. Ini mah udah pasti Aston lah. Villa ada terasi 3, Aston Villa ada 3. Udah lah, nggak mungkin lah itu ya. Nah, Nah, Southampton. ini Southampton. Liverpool lah. Kayaknya dua-duanya bisa menang terus deh sampai habis. menurut Ya kalau lu udah menang menang terus sampai habis City dong. Iya City juaranya. Dari si gue City. Ini menurut gua nih tricky nih. Ini Wolves 1 poin nih. Menurut gua pribadi ya. Ya Wolves ya. Biasa gini-gini anti klimaks nih yang diharap-harapin. Malah semua menurut ini gue mungkin gampang, bisa menang gampang, kali gampang. Wolves malah. Nanti dulu Wolves Bisa masih jadi. ngejar apa sih? Nggak Wolves ngejar ngejar apa-apa apa sih? dong. Eropa Kayak ya? gini kadang pengen ngerusak aja kan tim-tim begini. Iya. Enggak, Wolves masih ngejar Eropa nggak sih? Coba gue cek sebentar. Iya, Eropa masih ngejar Conference League juga. Nggak ada tim, Masih- nggak ada dong tim yang ngejar UEFA Conference League. Nggak ada tim yang ngejar. Lalu- Gue sebagai AS Roma, pendukung AS Roma di final aja gue nggak Lu harap bisa meremehkan juara, itu malu. klub favorit lu Malu. sendiri. Itu Boleh final gua CL. bacain. Roma tuh CL itu ya. Tapi nanti Ini kalau gua misalnya Roma bacain juara, quote-nya. gue pakai baju Roma gue ya. Nanti kalau misalnya Roma juara, gue pakai baju Roma. Kan nih gue bacain Gue quote-nya Jose jalan-jalan ke Mourinho ya. mall, gue pakai terus tuh baju Roma tuh. Gue bacain quote-nya Jose Mourinho ya. Jika saya diizinkan mengirim pesan untuk pelatih yang juga teman saya, Carleto yang hebat, mari kita pergi dan menangi final bersama-sama. itu ada ininya kan, hadiahnya kan kalau dia kalau dia menang kan, lolos ke Europa League kan musim depan kan. Iya ya, hadiahnya itu ya. Iya kan? Kalau menang itu kan sekelas Inter Toto dulu kan. Iya, Kalau nggak salah. Toto. Ya lolos Europa dong berarti. Ya, lumayan Iya. lah, nggak usah ngejar peringkat 5-6 lah. Berarti berdasarkan dari catatan kita harusnya Liverpool tambah 10 poin ya harusnya ya. Ini, Iya. Ini 92. harusnya di 92 ya. 92. 92 ya. Oke. Kalau City kita lihat lagi jadwal City. Guys, tapi Wolves lagi nggak bagus loh guys. Tapi tadi udah kadang tim-tim begini tuh kadang ngerusak dot kadang tim-tim Iya. Iya sih. tim gini. Tapi skuadnya dia tuh lumayan sebetulnya. Nih, masa orang dia nih, timnas 1, 2, Portugal, 3, timnas 4. Portugal main Liga Inggris lumayan lah. Iya. Nih, jadi gini loh, ini di 6 pertandingan IPL terakhir mereka kalah 4 kali dan kalahnya tuh dari Leeds, dari Newcastle, dari Burnley, dari Tim-tim Brighton. cemen kan. Masa di kandang sendiri mereka kalah 0-3 dari Brighton? What? Menangnya lawan siapa itu deh? Menangnya terakhir kali menang lawannya Aston Villa. Oh kan. Aston Sama Villa yang tadi lumayan. lawan Chelsea barusan sampai lawan Chelsea 2-2. Coba lihat City lawan Newcastle berapa poin? 3 udah pasti. 3 lah, itu udah Pasti tim nggak degradasi lah. Wolves lawan City, ada yang Nah, merasa ini. City bisa ketahan? Seri kayak 1 mungkin gue bilang. Ya benar sih, Dot. Wolves masih bisa masuk UEFA Conference League, mungkin masih ngejar sih mungkin. I know, right? Bahkan Lumayan buat lah, Wolves kompetisi kan Eropa lah. Buat Wolves, lu lihat, by the way cocok logi. Wolves, Serigala. bahkan sebetulnya Eropa juga masih bisa loh. Roma logonya Serigala. apa? Mungkin emang Serigala. UEFA Conference League itu cocoknya buat Eropa Wolves, juga masih gua bisa rasa. loh ini sebetulnya secara Iya. matematis ya. Geser Ya, MU di bisa. peringkat 6 juga masih bisa. kalau Nah, yang kalau kalah dia sama Brighton bakal- hari ini. who Kalah knows? melulu. Oke, kita Wolves lawan City. Seri Wolves lah. 1 poin gua nih. bilang. 1 Iya. poin nih gue bilang ngeri nih, gini ngeri nih Wolves masih ngejar. West Ham lawan City. Wah, City lah.
PSM Ya, lagi jelek Moyes. trennya. David Moyes berat lah. Ini timnya Tapi masih jelek. down juga, udah kalah. Aston Villa masih ada yang percaya Wah, Aston ini Villa bisa kayaknya. tahan? Tapi di kandangnya City ya. Ya bisa lah, Kandang City. menang lah. 10 juga kalau ini Juga. menang. Ya berarti Iya, kalau kita juara balik ke berarti. standings ya juaranya harusnya City. Iya. Ya, but we've seen Stranger Things. Netflix. Stranger Things juga, we've seen Stranger Things, tahun ini keluar lagi nanti Stranger Things. Ya harusnya City juara lah kalau. Tapi performanya Kalau di City ya, sama Liverpool sama tuh. Kondisi sih. 5 pertandingan terakhir. Mirip lagi. Iya. Mirip. Ini draw-nya juga ini draw yang sama masing-masing ya, mereka dua-dua kemarin. Dua-dua ya. Sama-sama kuat lah ya. Emang dua tim terkuat Inggris saat ini. Ini juga goal sama goal against-nya, terus goal difference-nya juga mirip-mirip. Gaya mainnya juga sama-sama sih, mirip-mirip nyerang-nyerang juga. Cuma bedanya Pelatihnya satu tuh. sama-sama pelatih filosofi juga pelatihnya. Iya, pelatih yang nekenin set play lah ya. Build up gimana. Menarik. Tapi ya jangan lupa juga yang masih ada race buat juara ada Italia juga. Jangan lupa. Italia mungkin Chris Buat lebih para semangat Milanisti. juga. Ya lu tahu lah. Semalam gue mungkin. pikir bakal game over tuh Inter lawan Empoli. Inter udah kebobol 2 gol lawan Empoli. Tapi ternyata comeback menang 4-2. Ya memang inilah. Memang Empoli strikernya bukan Di Natale soalnya, jadi bukan Empoli zaman dulu, jadi susah ya mau golin. Di Natale bukannya lebih lama di Udinese? Oh iya, tapi kan dia asalnya bukan dari Empoli. Iya, dia Empoli awalnya ya. terkenalnya kan Empoli, baru dibeli Udinese. Siapa lagi Empoli ya? Coba lu ingat-ingat masing-masing Empoli. Bisa dibuka page Empoli. Kayak zaman dulu di kantor Vin. Empoli selalu. Empoli striker dulu legend Middlesbrough, masih mau Macaroni. Iya. Striker yang Macaroni itu striker yang tiba-tiba masuk timnas Italia, padahal orang nggak tahu siapa nih, dari mana ini gitu. So, ada pemain favorit juga dong, pemain Kroasia favorit lu, Igor Siapa Budan. tuh? Igor Igor Budan. Budan. Igor Budan tuh gue kadang-kadang suka ketukar sama Igor Biskan. Igor Biskan. Kan Liverpool nih gue share screen lagi. Ini pemain Empoli, notable former players. Siapa yang paling berkesan ayo? Aduh, jangan kasih tau gue. Siapa yang paling berkesan? Igli Vanucci paling berkesan. Gue tahu. Igli, playmaker masa depan Italia. Aduh. Francesco Tavano. Ada Ignacio Abate, Cik, pemain juga dulu. Sayap kanan Milan. Enggak, ada lagi nih. Ini pemain, lu nggak pernah tahu kan? Mark Bresciano pernah di situ kan? Mark Bresciano, iya, the legend. Australian legend. Yang orang tuh nggak nyangka dulu kalau dia tuh ternyata orang Australia ya. Dari namanya tuh udah kayak pasti kayak Italia nih. Wah, gila. Ya, oke. Kenapa kita ngomongin Empoli? Oh, karena Inter semalam ya. Karena Inter. Iya, itu gila ya Inter ya. Sampai gue baca Twitternya gitu, ada pendukung Inter lah ya, terkenal lah ya, cuma di rumahnya. Dia kayak ya, selamat ya Milan buat Scudetto musim ini. Apaan? Ternyata Inter ketinggalan 2-0. Udah senang aja. Akhir pertandingan. Half-time-nya udah 2-2. Udah bau-bau comeback. Iya. Emang mental juara, mungkin mental juara lah. Gue benci banget kata-kata mental juara, tapi mungkin emang faktanya ada lah mental juara. Tapi menarik loh, karena menurut gue gini, Inter itu musim ini, itu tuh skuadnya sebenarnya nggak tambah kuat, karena mereka kehilangan Lukaku kan. Terus yang paling besar faktornya lah mereka kehilangan Conte kan. Conte lah yang bisa bikin Inter tuh bisa jadi kayak sekarang. Sebelum-sebelumnya kayak istilahnya kayak, ya sorry to say nih, itu Internisti, lembek gitu. Tapi Conte bikin tim itu jadi kayak garang gitu. Nah ketika diganti sama Simone Inzaghi, banyak orang mikir kayak, ya ini mah bakal kelar, udah gitu nggak ada Lukaku lagi. Termasuk gua lah. Iya, karena kan cara main Inter musim lalu itu kan gampang banget. Tebak, lo kasih bola ke Lukaku, udah, abis itu dia bakal dribble. Dengan bodinya yang gede, lo mau body mau kayak gimana, susah gitu. Tapi ternyata dia bisa ngembangin cara main yang lain yang bikin Inter tuh jadi bahaya juga. Gue ragunya soalnya Simone Inzaghi pemain Lazio.
Gue ragu dia. Karena ada orang Lazio yang jago, semua yang jago mainnya di Roma. Mancini, bukan Lazio. Roberto Mancini kan bekas Lazio. Jago kan? Ancelotti juga bekas pemain Roma. Viali. Viali itu dari Roma. Enggak, Lazio enggak ya? Viali? Enggak. Sampdoria. Iya. Tapi jangan Anyway. salah, kayak top scorer sekarang Immobile. Baru. Immobile juga dia kuat sih, memang pas lagi Euro kemarin di tackle bisa langsung sembuh sendiri kan dari cedera. Tadi meme-nya kan. Enggak, tapi Banyak gue sebel gitu. Itu kenapa sih Immobile Oh. bisa timnas gitu? 27. Kenapa? Immobile. Kenapa Immobile? Iya, maksudnya ya gue tahu sih Italia lagi kekurangan pemain, tapi striker utama Immobile itu nggak tahu sih. Ya, Ya, rekor itu dia bola kenapa- kali. Tahu Itu kan? dia kenapa Italia nggak lolos ke Piala Dunia 2022 karena striker pemain Lazio. Coba Nah, kipernya Donnarumma sih. lu lihat lagi line up pemain Italia waktu menang Euro kemarin lawan Inggris. Mereka baru bisa golin tuh waktu mereka udah pakai pemain-pemain Romanya semua. Nah, coba lu lihat lagi nanti. Coba lu perhatiin lagi Florenzi-nya, Pellegrini-nya, mereka udah main baru mereka bisa ngejar. Oh, Memang mesti ada pemain Romanya emang. Timnas tuh kalau mau jago mesti ada pemain Romanya. Sama kayak juara tahun 2006, Totti kan, top assist Piala Dunia kan. Romanya. 2006 Udah lah, itu. itu Pirlo lah. cerita lah. Iya, oke. Nggak, tapi lu cek top assist Piala Dunia 2006 itu Totti, bukan Pirlo. Karena golnya banyak corner dan corner takernya Totti. Lu boleh cek. Coba nih, gue lagi buka nih jadwalnya nih. Sekarang Inter posisinya unggul Hafal 1 gua poin dari jadwalnya. Milan. Bisa Iya. 2 pertandingan. Milan itu masih ngadepin lawan Verona. Genoa yang main besok. Verona. Habis itu Milan ngelawan Verona Atalanta. besok. Milan lawan Verona, seri itu. Enggak lah, menang. Enggak gini. Acara Ini kalau gua omongan gue cek seri. Enggak lihat nih, gini. Pertama gini nih. Iya. Nih gini. Ini di antara pendukung Milan, kita tuh mikir gini, kalau Milan main di kandang itu hancur. Tapi kalau Milan main di luar kandang, terus timnya lumayan jago, itu biasanya menang. Tapi kalau main di kandang, lawannya tim-tim cupu. Kalau nggak seri, kalah. Gitu. Oke, gue tahu arahnya berarti 3 poin lawan Verona. Iyalah, Atalanta, Milan. Udah masih Atalanta Milan juga masih mau kejar piala favorit lu buat UEFA Conference League. Ladea, ya ampun. Nggak, tapi dia berapa pertandingan terakhir, ini Atalanta lagi nggak tahu kenapa lagi jelek banget. Tapi Atalanta angin-anginan juga. Iya, nggak kayak musim kemarin. Bisa dibantai Roma. Tapi nanti pertandingan lain dia hasilnya bisa menang lagi. Jadi emang kan isunya kan Gasper ini mau dipecat akhir musim ini. Ya, karena dia nggak sebagus musim perlu lalu. jenuh lah. Sayang Salernitana nggak menang ya lalu. Gue sebenarnya takutnya Sassuolo sebenarnya sih. Sassuolo jago lagi. Jago soalnya Sassuolo. Atalanta mungkin harusnya 3 lah. Bisa lah itu. Atalanta ya, berarti lagi 10 lah. Jelek 3. Enggak, ini berapa? Lo tebak Sassuolo Milan. Sassuolo sih udah nggak bisa masuk UEFA Conference League ya, nothing to play for. Gue paling demen sih tim-tim yang selalu nothing to play for ini yang selalu bisa ngerusak sih ya bang. Gue agak ragu sih. Pasti gue rasa mereka Milan bakal drop point antara lawan Verona atau lawan Sassuolo. Ya soalnya gak tebak sih. Gak tau sih, gue sebagai fans Milan masih berharap minimal kalau ini dapat 10 poin di 3 pertandingan ini Milan udah pasti juara. Udah juara. Gitu. Tapi kalau misalnya kalah di salah satu ya udah. Gue rasa 1 pasti mereka drop point. Poinnya 7. Menurut gue ya. For the sake of biar lebih seru kita ngomonginnya coba. Ya benar. Masa bisa menang 3-3-nya kalau udah bisa nggak mungkin emang. Begini mah udah juara dari kemarin kalau udah menang lawan tim yang blow out. Tapi ini kalau hitungannya ini udah pasti juara, Vin. Iya, kalau hitungannya begini, tapi kan ini kan hitungannya tapi kan kita lihat Internya juga kan. Kalau Milan dapat dari 3 pertandingan 7 poin, Milan udah pasti juara. Karena Liga Italia itu kan sistemnya kalau poinnya sama,
lihat head to head-nya, sementara head to head-nya Milan unggul dari Inter. Milan Sama kayak Spanyol. Iya, betul, benar. Head to head. Mhm. Ya, Betul. Inter sih lawan Sampdoria harusnya menang, lawan Cagliari harusnya menang juga sih. Cagliari juga jelek, bukan main sih sekarang sih. Tapi iya. Tapi nggak tahu ya, bola akhir-akhir ini susah ditebak. Kemarin aja yang dia harusnya menang lawan Bolonya dia malah kalah 2-1. Tapi ya, Nggak tahu. Sepak bola Ya. modern susah ditebak emang. ya I don't know. Mungkin advantage-nya Milan sih. Kuncinya kemarin waktu Inter drop point lawan Bolonya. Itu blunder. Sama lagi-lagi, mungkin fans Inter ngarepin ada satu tim kuat yang bisa nahan Milan dan ternyata mengecewakan. Tim apakah itu? Lazio. Tapi Thank you. Tim ini itu fakta. adalah Terakhir kali Lazio, Milan guys. kehilangan poin itu 2 pertandingan beruntun, skornya kacamata. Iya, lagi-lagi mengingatkan Tapi podcast kita. iya, tapi lihat lawannya siapa? Tim-tim lemah. Iya, Bolonya Torino. Emang kesalahan dari fans Inter adalah ngarepin sama Lazio. Tim yang paling nggak bisa diharapkan di Italia. Digolin di menit keempat, masih kebobolan di menit 90 plus 2 sama Tonali yang jarang golin juga. Sama legend Arsenal, Olivier Giroud juga golin. Yay! Legend Arsenal apa legend Chelsea itu? Kalau legend Arsenal, Kalau tau menurut gue gua, Niklas Bender, main favorit tuh Niklas Giroud Bender. kalau menurut gua legend Montpellier sih. Montpellier kan dia. Iya dia Montpellier bener. Montpellier terus baru pindah ke Arsenal. Lagi bagus-bagusnya. Oke, ya well 2 liga kita udah cover. Kemungkinan yang juara secara matematis. Nggak mau bahas Liga Spanyol. Ya, itu udah jelas. Congrats to Madridista. Buat gelar kalian keberapa? 30 berapa? For the sake of argument, gue buka table La Liga. Karena gue tahu lu pengen tahu siapa yang bakal masuk tiket UEFA Conference League. Karena gue sedihnya adalah Barcelona tetap di peringkat 2. Oh, lu maunya Barcelona degradasi gitu. Jangan sampai degradasi, tapi di bawah aja. Sebenarnya Sevilla main bagus banget di awal musim. Dan emang timnya bagus, solid, tapi tengah-tengah musim entah kenapa mereka banyak Sevilla tuh gini, Sevilla itu sering lulu gitu. Iya, 13 kali. Cuma Valencia yang punya jumlah seri, Valencia sama Cadiz yang punya jumlah seri lebih banyak, 14. Oh iya, Valencia 14. Sevilla itu 13 kali imbang gitu. Secara matematis sih Real Sociedad harusnya masuk ya UEFA Conference League ya. Nah, cuman Athletic Bilbao barusan pertandingan kayak udah selesai deh barusan. Bener nggak? Iya, imbang. Ini menang tuh ini udah update berarti ya. Iya, 3-5 tuh. Menang berarti. Sociedad ini Sociedad cocok lah. Karena dia ada Alexander Isaknya bagus, ada David Silva juga bagus. Real Betis banyak blunder juga lah. Timnya sebenarnya lumayan bagus. David Silva dulu lama di mana? Iya. David Silva itu lama di City kan. Masih nyinggung yang itu. David Silva ya. Tapi ya nggak ada serunya lah La Liga udah ketahuan siapa. Nah, ini juga karena ini gak sih start lambatnya Barcelona gak sih? Iyalah. Semenjak dia ganti pelatih kan mulai ngegas kan si Barcelona. Sama sejak ternyata mereka masih mampu beli pemain. Mungkin itu juga turning point-nya. Mereka bisa beli Aubameyang, Ferran Torres. Ya walaupun sama si Adama Traore ya, sama ngambil si Aubameyang gratis. Ya problemnya sebenarnya mungkin sebenarnya problemnya bukan di pemain lah. Sebenarnya Ronald Koeman-nya juga mungkin udah malas-malasan karena dia tahu bakal ujungnya bakal dipecat. Iya. Sebetulnya kan kita tahu lah bahwa Barcelona itu kan tujuan utamanya adalah Xavi gitu. Jadi siapapun selain Xavi itu cuma pelatih tambelan aja, pelatih sementara aja. Kita break sebentar lah, habis itu kita lanjut lagi lihat berita-berita yang lucu di media olahraga Indonesia. Oke, alright. Kita break sebentar. Ini headline ini gue Google Chelsea pemilik baru keluar ini nih. Ini headline Indonesia banget nih. Semuanya headline tipikal media Indonesia banget. Yoi. Apalagi ini nih 7 ada fans Tottenham Hotspur. Mana? Biasanya kayak gini.
7 sosok kunci nomor 6 paling opa gitu. Orang langsung nyari nomor 6 sih. Nomor 6 paling bikin kaget. Iya. Nomor 6 bikin pangling. Kenapa media gitu sekarang gitu ya? Kalau pemilik ke cewek pasti langsung kalau pemilik ke cewek pasti ini dia sosok pemilik Chelsea yang ternyata masih cantik di usia 43. Aduh. Anyway, Katanya ini dia pemilik itu ya. Tim NFL tahu, gue masih bukan. cari tahu. Gue masih cari tahu. Kayak pemilik NFL ya. makanya lu mesti buka artikel yang ini. 7 sosok kunci di balik ini. Ada fans tuh Lu siapa? apa sih ini? Coba nih, ini dari mana? Indosport. Aduh, Oh, thank ini you Indonesia Indosport. banget nih. Pasti harus ada banyak halaman ya pasti. Dan karena media di Spanyol, Inggris segala macam nggak ada. Nah, Masa? tidak ditemukan. Nggak ada main yang sistem bagi-bagi halaman itu nggak ada. Ini biar klik to nambah banyak, continue reading. biar banyak halaman gitu kali ya. Jadi bisa Iya, buat sebagai. iklan. Jadi ini artikel aja nggak bisa cari gitu Indosport di mana sih? Gimana kita mau cari soal 7 pemilik? Gimana kita mau cari tahu nomor 6 paling bikin paling? Bohli itu punya 20% Los Angeles Dodgers. Oke. Oh, Terus Dodgers. part owner Los Angeles Sparks. Terusnya Artinya dia investor di industri olahraga lah ya. Terus juga punya 27% Los Angeles Lakers. Oh Wow. iya. Ini mah temannya Magic Johnson pasti ini mah. Kan semua Los tim Angeles- Magic semua Johnson ini. itu. Iya kan teman-teman Magic Johnson semua itu. Ini Los Angeles semua tuh. Ya, bentar lagi lah ya. Ini kan kalau berita di Sky Sport nih pasti nggak bisa klik next page halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat pasti nggak ada. Langsung ya. Kok udah denger Daniel Radcliffe nggak jadi? Wah, berarti artinya ini apa sih? Oh, bukan. Mungkin Daniel Radcliffe nggak jadi, tapi Daniel Sturridge yang jadi. Tadi lagi mau beli Perth Glory, kan udah bilang mau beli Perth Glory. Dia nggak mau beli nanti aja. Persija deh. Katanya Daniel Sturridge kalau beli Perth Glory diubah namanya Perth Glory Man United. Buat para pendukung Manchester United, maaf ya, kami sering roasting. Karena tidak di antara kami yang mendukung Manchester United. Berarti kalau dia cabut, kalau dia masuk, si siapa? Graovska cabut dong. Siapa? Oh, Graovska, Marina Graovskaya. Iya. Ya, siapa? itu yang ini tangan kanannya si Abramovich, yang cewek. Oh. Kayak lah, cabut juga lah. Orang-orangnya kan gerbongnya Abramovich. Tapi ini artikelnya kayak nggak sampai selesai, orangnya cuma ada 3. Konsorsium. Ini cuma orang key personnya doang kali. Iya, nggak sampai nomor 7 bikin, nomor 6 bikin pangling. Nggak sampai, cuman Clear Lake Capital, Mark Walter, sama ini Hans Jörg Weiss. Cuma gue bingung nih. Ini nih lumayan sebenarnya bisa, mungkin next kita bisa bahas. Banyak banget pengusaha-pengusaha Amerika, terutama mereka tuh investor-investor di industri sport gitu, yang mereka tuh masuk ke Eropa juga gitu. Kita tahu kan kayak di Liga Inggris banyak kan. Ada linknya ininya. Ada link, ada video YouTube-nya kan, Athletic. Lu pernah nonton nggak ada Athletic itu? American Owners. Ada di YouTube. Kayak di Liga Inggris sudah banyak lah ya. Liga Italia juga mereka banyak ya kan. Ya, Roma. Di Liga Italia paling banyak. Iya, Roma, AC Milan, terus Atalanta ya kan. Owners. Skip and Shannon. Skip and Shannon favorit gue, debat-debat kusir. Nih, why Americans buying Italian football club? Oh, Tifo football. Ya, nanti gue kirim link aja deh, biar lu nonton sebelum bobo. Iya. Sebelum bobo. Sebelum Fieri. Benar. Fieri ngapain sih sekarang? Sibuk apa dia? Dia bikin tunggu. Bobo TV. Ada. Gue sempet
Sibuk party ya? Sibuk Enggak YouTube dong, ya, dia- YouTube. dia kan bilang sebenarnya yang bikin dia sering party itu bukan karena dia itu party animal, karena Oke. dia temenan sama Ronaldo. Hmm. Ronaldo itu yang malam-malam selalu datang ke apartemen dia atau rumahnya, selalu dia depan rumahnya terus dia bilang ayo turun kita pergi clubbing. Vieri nggak mau katanya. Ronaldo bilang kalau lu nggak turun gue langsung klakson semua tetangga lu bangun. Jadi Vieri turun, makanya dia selalu ikut clubbing. Alasannya begitu katanya. Jadi Katanya. pengaruh buruknya itu Ronaldo ya. Menurut dia ini kan cerita dia, kita nggak tahu cerita Ronaldo. Kan. Ini Ronaldo Yang by Brazil the way, ya. ownernya Real Valladolid. Jangan lupa. Siapa? Ownernya Ronaldo. Oh yes. Benar. Nah, jangan lupa. Ronaldo Luis Nazario. Iya, lu cari nih. Yoi. Real Valladolid. Oh gitu. Nah, Oh. Guys, ini gue Ronaldo iseng- guys, ampun. iseng browsing Christian Vieri, terus dia bilang back paling susah yang pernah dia hadapi. Tebak siapa? Maldini lah. Bukan, men. Ini kan Cannavaro. ajaib. Japsam. Pietro Virchowood. Oh, itu karena Itu dia legend. sungkan, Dot. Karena dia sungkan, Dot, udah tua, Dot. Kan udah Isi bang, isi. Gila, legend banget tuh. Legend dari segala legend. Pietro Virchowood itu terakhir kan main di ini tau gak? Piacenza. Piacenza yang udah bangkrut sekarang. Iya. Piacenza Calcio. Kalau nggak salah yang Piacenza. apa namanya, yang sponsornya Palzileri. Apa? Aduh, gue lupa. Aduh, lupa gua. Jujur. Gue Tapi paling gua- ingat itu sponsornya Udinese, men. Garcia. IRG. Bukan, Atreu. Kita kapan-kapan ngebahas. Kita Sponsor. kapan-kapan bahas sponsor-sponsor juga. Iya, sponsor-sponsor yang identik gitu ya, yang gampang. Iya. Parmalat kan. Pasti lu pasti Parmalat. pernah kan? Pasti pernah supermarket cari Parmalat. Cuma Iya. gara-gara Parmalat. Berarti Nggak, sama marketingnya ini, men. berhasil. Gue pernah nyuruh istri gue beli pasta, bumbu ini, merek Cirio. Sirio. Pasti nggak enak, soal sponsor Lazio. Dulu Ciki kalau beli namanya perlengkapan elektronik pasti Sharp. MU. Kalau lu pasti kalau beli saus. Kalau nggak beli ini, saus Sony. Pasti Del Monte pasti kalau beli saus. Dalam waktu Lazio itu. Sponsor Lazio. Karena Roma nggak ada sponsor. Gue kalau mau beli mobil lagi, gue mau belinya Mazda. Hyundai, sorry. Sponsor sekarang Hyundai. Sponsor Roma Hyundai sekarang. Oh, Kalau Ciki dulu mobilnya Blazer karena Opel. Oppo. Jangan lupa, Milan tuh pernah disponsori sama ini perusahaan Indonesia, men. Astra. Indonesia mana? Astra. Serius? Ada Astra. Ada, men. Astra Indonesia lah, cuma namanya aja. Nggak tahu. Beda sama Mark Marquez satu hati. Hai. Yamaha. Semakin di depan. Kalau gue perkakas dapur gue TK. Pasti. Kompornya pasti Gila. TK. Mahal, Dot. Mahal, Dot. Pasti. Lu pasti nggak pernah sumbang UNICEF ya, Dot? Apa? Nggak pernah sumbang UNICEF ya? Mending Barca. cari yang lain kan, mending Unesco apa kan. Apalagi gue nggak pernah belanja online di Rakuten. Ya. Terus sekarang lu pasti nggak mau dengerin ini, Dot. Ke Jepang, Lu sekarang nggak mau dengerin Spotify, Dot. Spotify. Spotify. Jadi pakai apa tuh yang buat Yamaha apa namanya? Apa? Yang buat denger lagu yang Yamaha punya. Noise. Oh, noise. Pasti pakai Oh, noise, noise. Dot, noise. Noise. Nggak. Tapi ini ya, apa namanya, dulu tuh sponsor tuh kayaknya ini banget ya. Kayak identik Iya. gitu sama satu tim ya. Kalau sekarang tuh kayak kurang, nggak tahu, kecuali Fly Emirates. Fly Emirates sekarang mungkin karena banyak tim yang disponsorin Terlalu mungkin banyak. agak panjang. Iya, tapi kalau dulu tuh kayak apa ya, kayak identik gitu Cold jadinya. gitu, kayak cold. Iya. Nah, soal dunia sekarang udah berubah. Sekarang yang sponsor itu Inter fan token, Valencia fan token. Gue aja nggak tahu itu apa. Iya. Digital Bit, Iya. AS Roma. Gue juga bingung. Kalau digital. Sosios. Kalau dulu kan- Crypto.com, Arena. Kalau dulu kan Samontana. Gila. Itu masih Fiorentina. produk retail lah, produk retail gitu. Bukan produk digital. Fiorentina. Sama ini, kalau misalnya pendukung Fiorentina pasti pengen belinya mobilnya Toyota. Bukan Nintendo. 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 Nintendo Kalau juga. Arsenal, apa Sega. namanya? Dreamcast. Sega. Dreamcast. Dreamcast. Iya. Itu kayak Kalau beli keren HP-nya gitu. O2 juga O2. BDA. O2. Wih. Itu kayak keren aja gitu tulisan Dreamcast. Iya. Itu Cuma- mau lanjut nggak?
Lanjut ya mesti. Gue mau nonton MU lawan Brighton big match. Ya ampun. Berapa belum mulai? Siapa mau nonton tadi? MU lawan Brighton bukan ini sesama tim ini kecil. Sama tim papan tengah. Sorry pendukung MU sekarang kayaknya City ya yang nguasain Manchester ya. Nggak serius. Tadi temen gue bilang ke gue fur-furannya MU lawan Brighton tuh pikem, lu tinggal pilih aja siapa yang menang. Nggak ada fur-furannya. Soalnya sama. Tapi jangan salah loh, Brighton ada Danny Welbeck. Oh, bekas itu dulu. Sekarang masih sekarang ya? Masih nih. Gue lagi ngeliatin line up-nya. Oh, ada pemain Madrid juga, Cucurella. Madrid, Barcelona. Barcelona. Gue ingat antara satu dari dua itu. Luis Slam Dunk. Rambutnya keren sih. Iya. Lanjut dong intinya dong. Apa namanya tadi? Headline-nya apa lagi? Lanjut. Udah headline tadi itu doang tadi headline yang lu share. Cepet-cepet aja lah ini. Ini ya, sama pemilik barunya ini aja ya. Ya berarti pendukung. Udah rekod belum sih? Oh, udah recording ya dari tadi ya? Udah tadi lah. Wah, banyak harus lu sunting. Banyak. Udah kita lanjut lagi lah. Berita-berita yang hot dan humoris menurut kita. Ya karena background kita media ya, jadi kita selalu ngelihat berita-berita gini, kadang kita ngeliat dari banyak aspek lah. Kita lihat dari aspek humor juga, terutama pemilihan headline, clickbait. Tapi justru kayak gitu-gitu yang banyak diklik orang kan. Ya, dan termasuk gue juga kadang saking absurdnya gue juga penasaran. Yes, exactly. Ini dia, mereka para fans Real Madrid yang penuh penyesalan seumur hidup. Ini yang udah cabut dulu dari stadion ya, begitu ketinggalan ya timnya ya, begitu udah ketinggalan dari City ya. 5-3 agregat pada cabut. Oh, gimana tuh perasaan lu tuh? Tapi gini sih, udah, tapi sebetulnya ini kan bayar parkir dulu pakai OVO atau GoPay mungkin. Ya, tinggal keluar doang. Tapi kan ini bukan sesuatu yang baru ya. Kita kan udah sering banget tuh ngelihat, biasanya kan kalau pertandingan terutama yang kayaknya udah nggak mungkin dikejar, itu kamera tuh biasanya suka nyorot-nyorot ke stand-stand yang mulai kosong, penonton-penonton yang udah turun gitu. Cuma kemudian karena ada miracle di akhir pertandingan, makanya ini para penonton ini ya istilahnya jadi headline gitu, disorakin lah karena mereka nggak sabaran. Tapi kan udah sering sebetulnya. Udah sering lah. Gitu. Cuma mungkin karena momennya League aja. Betul. Kita juga pasti udah sering lah lihat tim Roma ketinggalan lawan Lazio, matiin TV ya kan, atau comeback. Ya bedanya kita nggak beli tiket aja, cuma kita nggak di sana, matiin TV. Aduh. Anyway, terus ini nih headline favorit kita nih, yang terutama kadang ada mantan wartawan entertainment ya, sinetron, nulis berita bola, biasanya headline-nya begini. Man City gagal di Liga Champions dan hati Pep yang teriris. Gue nggak tahu Pep Guardiola ada pergi operasi apa sampai hatinya perlu diiris-iris, guys. Dan sangat yakin bahwa Pep nggak ngomong gitu. Dia nggak bilang, pasti dia nggak akan bilang bahwa, aduh hati saya teriris, nggak mungkin. Jadi ini apa istilahnya hanya headline-nya aja gitu ya. Dia sedih lah. Cuma kayaknya dari tadi mantau konversinya post match-nya Pep, nggak ada dia ngomong sedih kayak gimana. Gitu. My liver, dia ngomongnya my liver is sliced. Dia nggak pernah ngomong my liver is sliced. I know. Iya. Nggak ada. Ini gue cek, gue udah skim read, nggak ada. Nggak ada ngomong hati. Gak tahu sih my heart, man, jantung gua gitu, kayak hati gua. Ya kenapa harus jantung ya hati? Kenapa mesti hati? Hati itu liver, coba kaca KBBI. Hati itu liver. Tapi kasian juga sih. Kasian juga sih si Pep sih, semenjak dari ini kan Barcelona dia nggak pernah juara champion lagi kan. Iya, memang kadang ada istilahnya itu kalau orang Chinese ciong, dia kayaknya mencocoknya cuma di Barcelona doang gitu, sampai mungkin cocoknya Manchester City ini emang nggak cocok lah. Ya walaupun skuadnya udah mahal banget ya. Lu bisa bikin 2-3 tim yang sama kuat dengan skuad City sekarang. Memang pemainnya sih emang kebetulan. Sebenarnya City mereka deserve lah masuk final Liga Champions. Mereka main bagus selama sekitar 180 menit.
Tapi di last minutes-nya dan extra time, ya seperti yang lu bilang lah, main bola nggak cuma 90 menit, gitu. Masih ada 90 plusnya, dan mereka di plus-plusnya itu yang ternyata kurang bagus. Injury time. Sakit hati. Ya. Bukan nggak cuma itu doang Keajaiban lah. Bernabeu. Iya, nggak cuma itu doang lah. Man City gagal di Liga Champions, Guardiola. Mungkin saya tak cukup bagus. Kalau ini dia memang beneran ngomong. Kalau ini dia ngomong gitu. Iya. Tadi gue juga sempat baca. Ya namanya seorang pelatih yang udah juara La Liga begitu sering ya, Liga Champions juga berkali-kali sama Barcelona, nggak mungkin ada yang nggak cukup bagus, cuman memang Tapi surprisingly gini sih, aja ya. kemarin kan gue sempat juga ngeklik karena ada di home YouTube gue, wawancara post match-nya dia langsung gitu kan, nggak terlihat yang emosional kayak gimana gitu, tetap tenang lebih gimana, dan dia berpikir bahwa kita masih menyiapkan, kita harus segera bangkit untuk berjuang lagi di Liga Primer gitu kan, karena jarak dia dengan Liverpool kan sangat dekat gitu. Ini misalnya, oke lah dia gagal lagi, apalagi tahun lalu gagal, tahun ini juga gagal gitu kan. Tapi nggak terlihat yang kayak gimana banget sih gitu. Ya squadnya mungkin dia bilang bahwa di kamar ganti down semua, cuma dia sendiri masih terlihat tidak ini sih, maksudnya. Ya mungkin dia bisa jago acting kali atau kayak gimana gitu, di dalam wawancara itu dia tetap tenang. Gimana ya? Dia banyak yang bilang kan Pep overthinking, dan di conference sama wartawan Pep juga ngomong, gue tahu kalau lu semua mikir gue overthinking. Yang selalu ketika Pep gitu. Tapi ternyata emang kenyataan tahun ini apa mungkin di overthinking ya beneran ya? Karena Gabriel Jesus bench hampir dari awal musim, tiba-tiba mulai bulan Februari atau Maret dia mulai dimainin sering-sering. Mungkin sengaja Pep udah nyiapin biar pas ketemu di Liga Champions dia ada striker beneran, out and out striker, main nggak pakai false nine lagi. Tapi katanya dia nggak main di tengah loh, dia mainnya di kanan. Jadi kalah, jadi nggak tahu overthinkingnya, not good. Siapa Gabriel Jesus ya, tapi tetap aja dia kan masih dimainin juga. Biasa City tahun ini jarang mainin. Biasanya kebanyakan main di depan Foden, Mahrez. Biasanya nggak ada De Bruyne kadang-kadang main di depan juga jadi false nine. Kadang-kadang Sterling, Grealish yang disappointing juga. 100 juta. Tapi begitu pakai striker, sebenarnya di Liga menang terus sih. Sebenarnya di Liga ya dia Gabriel Jesus oke. Cuman di Liga Champions juga sebenarnya Vin, kayaknya internet lu nggak bagus, Vin. Si Kelvin freeze ya? Habis kali internetnya. Vin, lu freeze. Foto. Ntar gue lagi. Oh, dia out. Habis ini kita mau DC. Disconnect. DC. Kirim. By the way, ini MU ketinggalan, men, 1-0. Lawan Brighton. Wah. Jadi, itu nggak tahu, menurut gue MU itu kayaknya harus ini ya. Nggak cuma ganti pelatih, kayaknya tuh kayak ganti. Kalau menurut gue tuh kayak harus ganti cuci gudang gitu. Iya, kayak pemainnya kayaknya harus dibuang. Iya, pemainnya tuh nggak ada yang nggak tahu sih, kayak kan ada istilah mereka bilang katanya mereka nggak mau nurutin apa kata pelatihnya. Sampai ada artikel yang bilang kalau misalnya sampai katanya kalau si Rangnick itu kan nggak pernah ngelatih kan, dia nggak pernah ngelatih sesi latihan kan, yang ngelatih itu asistennya, terus asistennya itu kayak diolok-olok sama pemain MU sendiri, jadi kayak mereka nggak ada nggak menghargai tim kepelatihannya. Ini kalau gue perhatiin, maksudnya yang banyak yang perlu dibuang, misalnya kayak Mata udah habis lah, Matic kan emang musim depan udah pindah. Maguire. Ya sudah pasti. Terus Dalot juga nggak jelas, Alex Telles juga nggak jelas, Phil Jones katanya juga balik, Fred juga pindah, Fred apalagi, Jesse Lingard juga nggak penting.
Wan Bisaka. Wan Bisaka juga, aduh. Iya, Siapa memang lagi? harus sudah separuhnya lah paling nggak, atau lebih dari separuh kali. Padahal Harus di- pembelajaran mereka musim ini gila banget tuh. Sancho, terus siapa lagi tuh? Mereka Iya. rekrut Ronaldo. Ini Varane. lo ngomongin MU karena mereka lagi ketinggalan sama Brighton ya. Tadi gue ke Iya, Iya, komen. kalau iya. lagi ketinggalan. Iya, Oke. tuh Iya. Gila Mereka banget harus sih. datangkan Begitu. kembali Welbeck. Ya mungkin. Sama inilah memang kadang-kadang lu punya pelatih memang mesti direspek sama pemain lah. Iya kan? Tadi gue bilang itu sama Dodi, kok si Rangnick Iya. nggak direspek sama si tim pelatih Benar. apa sama pemain-pemainnya dia. Kalau kayak gitu sih mendingan. Gak tau kalau gue jadi manajemen gitu ya, gue buang aja semua. Maksudnya belain pelatih lah, harusnya posisinya lo ngebelain pelatih, bukan ngebelain Tergantung pemain. posisi pemain sama pelatihnya juga lah. Mungkin kalau MU mungkin dia masih ada kepentingan pemainnya dia masih ada yang dia mau keep lah. Karena gajinya terlanjur digajinya terlalu gede dan impactnya gede buat tim lah. Tapi next year kan Kebalikan. pelatihnya Tapi pelatih kayak baru. nggak tahu, gue liat kayak Ronaldo kayak ngebawa tim itu sendirian gitu musim ini. Selain Ronaldo nggak ada lagi yang bagus mainnya. Ya, Hancur Bruno semua. lah dikit-dikit. De Gea lah. Ya De Gea, sama De Gea paling. Gue ngeliat yang De Gea yang dia marah-marah gara-gara blunder, Iya, gara-gara iya. blundernya Maguire itu. Bayangin Harusnya sih dibuang stres. gitu kan, jangan digocek dulu bola. Iya, Ya, itulah. padahal Itu back pengaruh termahal Gerard dunia. Pique lah. Pengaruh Gerard Pique lah. Semua back pengennya bawa bola, semua back pengennya ngoper. Padahal skillnya nggak nyampe. Iya. Itu semua salah. Si pelatih yang tidak cukup bagus. Ya, Jadi kalau siapa ngomongin dong? MU, gue selalu kangen Cole York deh. Udah, please. Cole. Enggak lah Coba itu. inilah, coba sekalian kita Liga Inggris sekalian lihat inilah pemilik baru Chelsea. Linknya Siapa? coba. Gue belum bisa share Oh, screen. iya, Coba ntar. kasih gue share lagi. Kenapa ini ya? Inilah pemilik baru Chelsea. In typical Indonesian fashion. Begitu lu search pemilik baru Chelsea, yang keluar headline-nya begini-begini. 5 prioritas Ini 5 pertama. prioritas pertama. Todd Boehly. Bully. 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 Lu pengen tahu, Dot? Ini clickbait. Gue menjelang gue agak sedikit pengen klik sih. Coba Tapi kita nanti ngebantu penasaran. FIFA punya ini ya, FIFA punya apa? Analytics-nya ya, malas juga. Atau lu pengen tahu, Dot? Mengenal Todd Boehly, pimpinan konsorsium yang resmi jadi pemilik baru Chelsea. Oke, judulnya lumayan menarik. Nanti gue bakal klik juga mungkin setelah kita selesai ini. Tapi ini favorit kita 7 semua sosok kunci. di Ada konsorsium pemilik fans. baru Chelsea. Ada fans Tottenham Hotspur loh. Nomor 6 pasti mengejutkan ya, Dot ya. Nomor 6 pasti bikin pangling. Bikin pangling gitu. Bikin pangling. Tadi ini udah gue klik dulu nih. Cuman ternyata linknya broken link. Jadi mungkin Indosport tolong perbaikin linknya. Chelsea, Ya, resmi ini Chelsea. berarti ya Biasa minimal aja. mungkin kalau ownernya ini dulu udah masuk duluan berapa minggu lalu, mungkin Rudiger nggak jadi ke Madrid ya, karena mungkin udah bisa sign kontrak ya. Tapi sayang timingnya nggak pas. Intip kekayaan pemilik baru. Woi, bukan kaleng-kaleng guys, Pengusaha bukan pengusaha sembarangan. Ya iyalah, bisa beli Chelsea bukan pengusaha sembarangan. Aduh ini loh. Iya. Oh my Chelsea god. akhirnya. Sah. Wih. Berita satu. Ini. Itu media yang mana ya? Dicoret lagi dari Premier League Gegara. Gegara ini sebenarnya ada di KBBI nggak ya ini? Ada juga. Gegara. Ada ya Gegara ya? Slang Indonesia. Gak ada Gegara, payah nih emang. Gak ada Gegara guys, gak ada. Sama debut, ya stop guys, stop mereka debut. Karena debut artinya tiruan bunyi kentut menurut KBBI. Iya gitu loh, jadi jangan kayak kata. Jadi bukan berarti memulai sesuatu gitu. Bukan, ini arti keduanya. Enggak, sama. Debut. Oh, baru tahu gue. Guys, ya ini sedikit message untuk teman-teman wartawan juga sih sebenarnya, kalau bikin headline ya bikin yang lebih bagus sedikit lah.
Ya, tapi Mungkin agak itu berat kali lah. yang memancing rasa ingin Itu. tahu orang. Ini loh pemilik baru Chelsea, nanti jangan lupa diklik ya nanti ya. Tapi nanti jangan sekarang. Wow, segini loh cuan ya. Cuan. Ini Salah cuan dari lagi. Chelsea. Kadang ada yang nggak ada hubungannya sama itu kan. Misalnya kayak Ya, foto seksi tiap hari pemilik masih baru keluar. Chelsea gitu. Ada juga dulu gue pernah liat tim Indonesia mana beli pemain dari Liverpool, tapi Liverpool yang klub Uruguay yang namanya Liverpool. Iya. Liverpool Montevideo. Bikin orang kayak emosi. Dulu yang paling ini tuh apa namanya? Siapa ya? Beli Messi, ternyata Mbida Messi namanya. Siapa beli Messi? Mbida Messi, Georges Messi namanya, panggilannya Mbida Messi. Namanya emang bener Messi belakangnya. Skillnya sih Oh, mantan mirip-mirip pemain sih. Persib, men. Mantan pemain Persib. Nah, Iya, Persib dulu Mbida pernah Messi beli. jago juga, Mbida Messi. Iya. Memang berat di nama. Kalau jago, tapi kalau dibandingin sama Lionel, nggak ada apa-apanya. Oke, kita masuk segmen terakhir aja ya. Betul. Kita mau coba draft pemain 5 tim 5-a-side. Jadi misalkan kita bangun tim isinya 5 pemain aja. Musim ini kita bakal ya. draft ganti-gantian, snake draft, dimulai dari Christy, Dodi, lalu gua, nanti balik round keduanya gua, Dodi, Christy, dan seterusnya. Masing-masing pilih 5 pemain berdasarkan performance tahun ini. Oke. Kita break dulu lah. Posisinya harus beda-beda atau sama? Ya, boleh pokoknya sama. kalau main berlima, Kalau main berlima. Siapa? Mau main gak ada kiper nggak apa-apa. Dan intinya kalau perlu kiper nggak? Perlu dong. Christy nggak boleh gue ambil, Perlu. gitu ya. Kalau yang mana? Ini gua langsung ambil 5 tuh tuker-tukeran. Enggak. Ganti-gantian. Lu dulu, Cik. Kayak draft. Dari mana nih? Fantasy. Kita Dari break posisi dulu, mana nih? dulu. Sambil kita rampungin listnya dulu. Standing dengan ringan, draft pemain tim 5-a-side. Kalau kita tanding perlu pakai 5 pemain. 5 pemain siapa aja yang bakal kita pakai di tim kita. Masing-masing perlu pilih 1 kiper juga. Jadi 5 pemain termasuk kiper, kita start dari Christy. Oke. Snake draft, Christy, Dodi, Kelvin. Habis itu Kelvin, Dodi, Christy, dan seterusnya round-roundnya. Oke. Number 1 pick Kiper kan? saat ini. Bebas, boleh kiper, boleh lu mau start dari pemain posisi mana aja boleh, yang menurut lu Gua paling ambil kiper penting. dulu. Kiper tim gua yang lagi jadi pemain terbaik bulan April. Mike Maignan. Udah gue duga pasti. Nggak jago banget mental. Kalau Milan Nggak juara jago Scudetto tuh gara-gara dia doang. Nggak sejago kiper gue lah. Dia apa? Rui Patricio. Kurnia Sandi. Lu Dot. Benzema FC. Benzema. Daripada keambil yang lain ya kan. Nggak mau lah. Pemain yang menurut gua paling penting, susah sih. Kalau mau pilih pemain Liverpool siapa? Seperti yang tadi kita udah bahas, bingung. Ya, Pemain number 1 right now, tanpa bias terhadap Roma. Siapa? Erling Haaland. Kalau dia nggak cedera, harusnya Dortmund bisa compete lah untuk juara. Sayang dia cedera lama tengah musim. Next pick gua lagi, bingung sih gua soalnya masing-masing perlu pilih 1 kiper. Terus menurut gua kiper gua ini takutnya kepilih lagi sama yang lain. Rui Patricio pasti lo ambil. Enggak. Bernard Mendy, number 1 shot stopper in the world right now. Bernard Mendy. Sayang aja Chelsea-nya nggak bisa support. Terutama Abramovich, negaranya malah perang dia, jadi bikin timnya kacau. Tapi ya, number 1 kiper Bernard Mendy menurut gua. But, next. Oke, karena lu berdua udah ngambil kiper, which is otomatis Courtois aman. Jadi gue taruh Courtois belakang aja. Pick kedua gue bukan Courtois. Ya kan kayak gini-gini harus pakai taktik nih. Betul. Kalau gue ngambil
Bentar. Kalau gue ngambil Kevin De Bruyne. Aduh, De Bruyne. Kevin De Bruyne. Aduh, Kevin De Bruyne. Ini pilih 2 kali ya, itu in a row ya. Aduh, Kevin De Bruyne. Maksudnya Oke. ya kalau soal assist, kalau soal killer pass, one of a kind lah, Kevin De Bruyne. Oke lah, kalau gitu. Karena gue baru ngambil kiper, gue belum ngambil penyerang. Gue ambil penyerang lah, kalau gitulah. Jadi gue akan Olivier ambil. Giroud. Enggak lah, gila, enggak segitunya. Enggak lah. Gue ambil. Enggak lu. Gue ambil Madrid aja deh. Modric juga ambil. Gosh. Pengalaman. Lu mau punya lini tengah yang bagus, harus punya Modric. Terus gue belum ngambil striker ya. Gue ambil karena Benzema-nya diambil. Susah men nyari penyerang zaman sekarang men. Kalau lu udah ambil Mike Nan dulu, Cik, agak buang-buang giliran sih gue. Mike Nan Nanti dulu, Rafael Leao itu dikategorikan penyerang bukan? Belum lah. Kalau mau itu lu tahu kan Dot, pemain paling penting AC Milan musim ini, Brahim Diaz, salah pemain Madrid. Manchester City. Manchester City dia mainnya ini sih timnya. Udah lah, gua ambilin aja lah. Robinho. Enggak lah. Gua ambil yang lagi ini aja, Mane dia. M semua ya. Tim gua. Ya udah. Cocok. Milan. Oh my god. Mane semua. Oke, Dot. Ada striker, ternyata belum ada yang mengambil back ya. Belum. Ya kan? Belum ada yang ambil back kan? Ada, belum. Udah lo ambil Rudiger aja. Enggak, no. Trent Alexander-Arnold. Oh. Itu juga bukan back, Dot. Itu lebih kayak nyerang, Dot. Iya, I know, right? Tapi ya paling enggak tahu salah mundur. FB lah. Atau WB. Oke. Well, kalau lu cuma mainnya berlima sih emang paling kayak main futsal kita di kompleks sih, paling penting sih emang gol. Number 1 striker in Serie A right now. Wih, Olivier Giroud, thank you. Lautaro padahal peringkat 2 loh. Yang peringkat pertama 27 gol nggak diambil. Iya, Immobile itu jago di Liga Italia, men. Tapi kalau suruh main di tingkat internasional dia cepat sembuh lah main internasional lah. Udah jatuh bisa cepat bangun lagi lah. Tapi padahal dia bisa bergerak loh. Kenapa namanya immobile? Kalau jadi kasih namanya mobile aja. Mobile. Oh, sama jangan lupa gue harus ambil pemain dari tim finalis. Dari tadi belum ada tim pemain finalis kan di ini gue. Jadi kita harus pakai pemain finalis sesuai dengan tema kita di acara ini. Finalis UEFA Conference League. Roma. Pellegrini gila. Lu kayak ngefans banget ya. Kapten baru. Lu kayak ngefans banget itu kali ngobrol. Lu ngomongnya Pellegrini. Lu kalau nonton Roma main, mungkin lu emang jarang nonton Roma main karena lu jarang nonton tim papan tengah emang. Jarang nonton tim papan tengah, tim papan bawah. Tapi di tim finalis lu kalau nonton Roma paling jago siapa? Cuma Pellegrini yang jago. Bukan Zaniolo mukanya mirip kayak Irfan Bahdim versi lebih ganteng dikit lah. Kurang mainnya, baru sembuh cedera. Oke. Next. Dot. Ya, next the obvious lah, Thibaut Courtois. Wis. Kalau lu terakhir lagi juga bisa, Dot. Hah? Ini baru pilihan keempat. Enggak, pilihan terakhir gue nanti gue save the best for last. Oh yes, oke.
Karena ini belum ada posisi back, gue bingung sih antara Kalulu atau Tomori gitu ya. Seriusan, men. Aduh. Jujur aja kalau Milan back-nya lebih jago udah juara sekarang. Iya, udah. Udah juara dari Gua- sekarang, udah juara dari minggu ke-35 udah juara. Cik, gua saranin lo ambil Skriniar lah. Iya sih, back terbaik sekarang itu Skriniar ya. Enggak lah, gue nggak suka Inter. Jadi gue mau ambilnya Maguire, enggak lah, enggak mungkin. Wah, Kalau Maguire sama aja kayak main musuh lu main 6 pemain. Kalau gitu gue ambil ini aja deh. Gue ambil Van Dijk aja lah. Biar ada aroma-aroma itunya. Nah, kan gue lagi kan. Ya, Kan gue kan Milan banget lah ya. Masa nggak ngambil ya? Masukin dong Theo Hernandez. Wih, gila. itu aslinya rambutnya nggak pirang kan? Dia ngewarnain kan? sama harusnya warnanya sama kayak Lucas Hernandez, Lukas. Ya. Iya, karena kan? kakaknya. Saudaraan ya gimana? Lu Dot, siapa terakhir lu? Ya, Dot. Oh ya, karena nggak ada pemain Asia, Oh, Minamino. Haji Son. Oh iya, Son. Son. Son Heung-min. Kita fokus ke yang lain gitu, lupa Son. Iya. Son Heung-min. Kelvin karena udah ngambil striker, belum ngambil striker. Main kayak begini tuh kita nggak perlu striker. Main kayak begini parah lu. Kita belum masukin pemain paling legend. Pemain Polandia paling legend belum dimasukin. Lewandowski. Lewa. Emmanuel Olisadebe. Gila, masih ingat aja saat ini. Wah, Gila. nah ini kira-kira. Nggak perlu back. Main kayak begini nggak perlu back. Oh iya, lo nggak ada back ya? Nggak ada back. Mendy jadi sweeper kiper lah. Kalau main futsal sih biasa back nggak ada yang mau main, jadi back maunya nyerang semua. Jadi tim gue konsep main futsal lah, main futsal komplek, semuanya maunya golin, nggak ada yang mau bertahan. Ya nanti voting lah siapa yang menang. Menurut gue sih tim gue udah jelas paling kuat lah. Nyerangnya. Mungkin netizen yang budiman boleh berkomentar lah. Kira-kira ini bener gak nih, siapa kira-kira yang punya line up yang paling bagus di antara ketiga tim ini? Atau mungkin ada yang belum kami masukkan yang harusnya dimasukin kali ya? Monggo. Tulis aja di kolom komentar siapa yang harus dimasukkan. Benar. Jangan-jangan menurut kalian ada kurang pelatihnya ya, harusnya kita harus pilih pelatih juga ya. Pelatih gue dong. Kalau gue tetaplah Pep Guardiola lah. Oke lah, kita kasih waktu istirahat dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Oh, ada segmen terakhir tuh? Begitu ada update. Hah? Begitu segmen terakhir? Nanti kalau misalkan ada update dari pertandingan Liga Inggris segala macam, kita bahas di podcast berikutnya lah. Liga Inggris Liga Itali. Oke. Tapi ya sebelum pamit, ada salam nggak nih? Oh iya. Salam dari siapa nih? Gue udah bilang ada salam dari Emmanuel Olisadebe buat Kristi. Wis. Ini kalau buat Dodi nih gue mau kasih salam nih. Dari tadi gue baru ngeliat nih striker Itali yang keren banget, Davide Dionigi. Oh. Nih, tadi gue ketemu barusan abis tadi makan bakso bareng sama Nicola Ventola. Pemain favoritnya Erick Thohir tuh, pemain Inter favorit Erick Thohir tuh. Iya lah. Kelvin dapat salam, Kev. Dari siapa dong? Salam dari Excel Osmanowski. Legenda Bari. Gila. Lu semua dapat salam dari playmakernya Prancis yang keren, Stefan Dalmat. Oh, Dalmat. Lu dapat salam dari The Next Zinedine Zidane. Johan Mikut. Johan Mikut. Yes. Johan Mikut. Aduh, gila legend. Kalau gitu si Ciki dapat salam tapi dari Alain Bogosian.
Ini terakhir nih, Champion, Lu semua- champion juga. Lo semua dapat salam dari The Next di Xente Lizarazu. Wow. Still Siapa fight nih? Arman. Itu ini apa namanya dulu pernah gua ini dia jujitsu kalau nggak salah. Sekarang jadi atlet jujitsu. Serius. Serius. Dia Gua menekuni baru tahu. jujitsu. Gue baru mau pergi ke dokter gigi, gue jadi ingat ada pemain yang dulu udah mau dibeli tapi nggak jadi gara-gara tes medisnya giginya nggak bagus katanya. Ali Cissoko. Siapa? Ali Iki Cissoko. Soko, bek kiri mau dibeli Milan kan, gara-gara giginya Kemana ternyata ada tuh? masalah sama jantung. Tapi emang akhirnya dia nggak jadi siapa-siapa sih. Nggak jadi siapa-siapa. Mm-mm. Nggak jadi siapa-siapa. Jadi mungkin bener juga emang mesti cek ke dokter gigi emang kita. Iya. Kita ada masalah Tapi- kali ya. Tapi Ciki dapat salam juga nih dari Matteo Guardalben. Waktu itu. Oh. Itu tuh legend Parma juga. Parma. Hmm. Yoi. Nih ini Tapi kalau gua kiper kasih- Italia zaman dulu, gue paling demen Alessio Scarpi pakai topi. Ah, Ih. Jangan lupa backnya, itu harus backnya Udinese yang paling jago, Valerio Bertotto. Wah itu sweeper Itali. Simpen lah sampai kita kasih waktu kita edit dulu sambil kita nanti jalan-jalan kemana-mana, mungkin ntar ketemu pemain siapa lagi buat titip salam buat kita lah. banyak banget. Ini karena banyak banget kita sering ketemu dan banyak ngasih salam ya. Ternyata Iya, legend-legend. salamnya Kita banyak. banget salah. Banyak pesan-pesan dari teman-teman kita. Iya. Ya, jangan lupa nama program kita guys, Skor Kacamata. Skor Kacamata. Oke, karena udah See you. jarang ada skor kacamata. MU aja nggak skor kacamata lagi kalah sama Brighton. Oke. Sampai ketemu lagi guys. Ketemu lagi guys.